Dunia terbagi dua. Di satu sisi, ada kota mewah tempat orang-orang kaya hidup nyaman. Di sisi lain, ada daerah kumuh, tempat orang seperti Rudo tinggal. Satu-satunya yang menghubungkan dua dunia itu adalah lubang besar tempat semua sampah dibuang, termasuk para penjahat. Orang kaya di kota tidak ragu membuang barang-barang hanya karena rusak sedikit. Misalnya, ada seorang ibu menyuruh anak perempuannya membuang mainan anjing karena sedikit rusak. Ia bilang mainan itu akan terlihat jelek jika diperbaiki, dan mereka bisa beli yang baru. Si anak menurut saja, mainan itu kemudian dibuang ke lubang pembuangan kecil, masuk ke truk di terowongan bawah tanah, lalu dikirim ke tempat penampungan sampah raksasa. Kebetulan, Rudo sedang berada di sana. Ia membeli barang-barang dari truk yang datang. Ia lalu menyelinap ke salah satu ruangan. Namun, suara ributnya terdengar oleh penjaga. Saat diperiksa, penjaga itu mendapati Rudo sedang mengacak-acak tumpukan sampah. Ia langsung masuk dengan senjata terarah dan memanggil Rudo, sampah menjijikan, yang merusak keindahan kota. Rudo tidak menggubrisnya, ia sudah terbiasa mendengar hinaan seperti itu, setiap hari Selasa. Tapi penjaga itu membunyikan alarm dan memanggil bantuan. Saat banyak penjaga datang, Rudo melempar kantong sampah ke arah mereka. Isinya telur mentah, dan para penjaga yang jijik tak sanggup mengejarnya. Rudo kabur lewat ventilasi. Ia hampir berhasil keluar, tapi gerbang tertutup di depan wajahnya. Penjaga mulai menembakinya, namun, Rudo dengan tenang menghindari peluru sambil membawa Parker, boneka anjing itu. Ia lari menuju pintu keluar. Untungnya, para penjaga sangat buruk menembak, seperti jebolan Akademi Stormtrooper. Tapi satu peluru menyasar, menyerempet lengannya. Meski begitu, Rudo berhasil meloncat melewati tembok dan menghilang. Saat para penjaga sibuk mencarinya, Rudo memanjat keluar dari selokan sambil mengumpat, mempertanyakan kenapa sampah dijaga begitu ketat padahal tak ada yang mau memilikinya. Keesokan harinya, berita tentang pencuri sampah tersebar di kota. Warga kota menyalahkan orang-orang dari daerah kumuh. Di sisi lain, warga kumuh tahu pasti siapa pelakunya, Rudo. Ini bukan pertama kalinya ia masuk ke tempat sampah. Mereka pikir suatu saat ia pasti tertangkap, dan sebagian bahkan berharap itu terjadi. Tapi Rudo tak peduli. Ia membuka toko kecilnya dan mulai menjual barang-barang bekas yang sudah ia perbaiki. Saat sahabatnya, Chiwa, datang memarahinya, ia bertanya kenapa Rudo nekat mengambil risiko besar hanya untuk mencari barang di tumpukan sampah. Rudo menjawab bahwa orang kaya sering membuang barang yang masih bagus. Ia merasa kasihan pada benda-benda itu, jadi ia mengambilnya kembali. Selain itu, ia bisa menghasilkan uang dari situ. Chiwa akhirnya mengerti. Tapi tiba-tiba, 3 anak laki-laki datang dan menutup hidung mereka, mengejek Rudo karena bau sampah. Mereka menyuruh Chiwa menjauh darinya agar tak ikut bau. Mereka menghina sarung tangan hitam tebal milik Rudo, katanya tidak pernah dicuci sejak Obama jadi presiden. Satu sentuhan saja bisa bikin gatal, kata mereka. Salah satu dari mereka menendang lentera yang baru saja diperbaiki Rudo. Mereka bilang tak ada yang mau beli sampah seperti itu. Bahkan mereka mengejek tangan Rudo, yang katanya lebih menyeramkan dari sarung tangannya. Rudo hanya diam mendengar semuanya. Tapi saat salah satu anak itu menyebutnya, anak pembunuh, Rudo langsung marah. Anak-anak itu melanjutkan ejekan mereka. Mereka bilang daerah kumuh dibuat untuk menampung keturunan para penjahat. Karena itu, mereka harus jaga reputasi. Tapi ayah angkat Rudo, Recto, dianggap mempermalukan mereka karena menjadi pembunuh. Mendengar itu, Rudo menatap tajam ke arah mereka. Anak-anak itu ketakutan dan langsung kabur, sambil mengumpat bahwa Rudo pasti akan jadi pembunuh seperti ayahnya. Rudo diam saja, lalu mulai memperbaiki lentera lagi. Chiwa berkata bahwa ia percaya Rudo bukan orang jahat dan tidak akan jadi seperti ayahnya. Rudo jadi malu mendengarnya, tapi sebelum ia bisa berterima kasih, perhatian Chiwa tertuju pada boneka anjing yang ditemukan tadi malam. Ternyata, itu adalah hadiah dari Rudo. Namun sebelum ia sempat memberikannya, ibu Chiwa datang dan membawanya pulang. Rudo lalu pulang ke rumah. Di sana, Recto sudah menunggunya. Ia mengejek Rudo yang gugup saat mencoba memberi hadiah ke Chiwa. Rudo malu karena ternyata Recto memperhatikan semuanya. Tapi Recto berkata mereka bisa membahas itu nanti. Sekarang, mereka harus bicara soal kunjungan Rudo ke tempat rongsokan. Recto bilang Rudo tak perlu memaksakan diri. Mereka belum sampai titik bangkrut. Ia juga berpikir Rudo merasa berutang budi karena diadopsi setelah ayah kandungnya masuk penjara sebagai pembunuh. Tapi Rudo membantah. Ia berkata bahwa Recto sudah menjadi keluarganya, dan ia hanya ingin membantu. Recto hanya menyuruh Rudo jujur pada Chiwa. Saat itu, Rudo tiba-tiba terhuyung karena luka tembak yang ia dapat semalam. Recto segera memberikan pertolongan pertama pada Rudo dan mengganti perban di tangannya. Saat menatap tangannya, Rudo teringat bahwa luka itu sudah ada sejak ia bisa mengingat. Orang-orang selalu menghakiminya karena luka itu, dan kadang rasa sakitnya terasa sangat menyiksa. Tapi suatu hari, Recto memberinya sepasang sarung tangan hitam yang entah bagaimana bisa meredakan rasa sakitnya. Setelah selesai merawat lukanya, Recto menyuruh Rudo untuk segera jujur pada Chiwa, atau nanti bisa-bisa dia direbut orang lain. Mereka pun tertawa bersama, tapi di luar rumah, tanpa mereka sadari, seorang pria bertopeng menyeramkan sedang menguping percakapan mereka dari jalanan. Keesokan harinya, Rudo akhirnya memberanikan diri untuk menyatakan perasaannya pada Chiwa.
Ia membawa mainan anak anjing yang ia dapat dari tempat sampah, lalu berjalan menuju rumah Ciwa. Namun, di tengah jalan, ia melihat pemandangan yang sudah cukup sering terjadi di daerah kumuh. Di tepi wilayah itu, ada lubang besar tempat para penjahat dan sampah dibuang. Hari itu, seorang penjahat baru dijatuhkan ke dalamnya. Rudo hanya bisa menonton dan bertanya-tanya seperti apa kehidupan di dasar lubang itu. Tiba-tiba Ciwa muncul, dan mengatakan bahwa itu adalah pemandangan yang kejam. Rudo panik karena belum siap bertemu dengannya. Ciwa mulai berbicara tentang eksekusi, lalu mengatakan bahwa ia tidak ingin Rudo berakhir di dalam lubang itu juga. Katanya, walau banyak barang yang tak layak dibuang, bukan berarti nyawa layak dipertaruhkan. Rudo menjawab bahwa Rekto juga pernah mengatakan hal yang sama. Ciwa tersenyum dan berkata, itu karena Rekto mencintaimu. Rudo terdiam, mencoba memproses perkataan itu. Dengan otak 2 megabit RAM-nya, ia baru menyadari satu hal, bisa jadi Ciwa juga mencintainya. Ia jadi bingung, tapi sudah terlalu gugup untuk berpikir jernih. Ia tersungkur sambil menutup wajahnya, lalu memberikan mainan anak anjing itu pada Ciwa. Ia bilang mainan itu mungkin tak berharga karena berasal dari tempat sampah, tapi ia yakin anak anjing itu akan lebih bahagia jika bersama Ciwa. Ciwa menerimanya dengan senang hati dan berjanji akan menjaganya. Rudo pun jadi lebih bahagia dari sebelumnya. Ia melompat dan menari sepanjang jalan pulang, tak sabar untuk menceritakan semuanya kepada Rekto. Di jalan, ia sempat melihat beberapa penjaga, tapi mereka bahkan tidak memperhatikannya. Ia sempat penasaran kenapa mereka ada di daerah kumuh. Tapi pikirannya kembali ke Rekto. Setibanya di rumah, Rudo langsung membuka pintu sambil berseru ingin menceritakan semuanya. Tapi ia terdiam saat melihat Rekto tergeletak di lantai, dan di atasnya berdiri pria bertopeng menyeramkan. Pria itu menatap Rudo, lalu menusukkan pisaunya lebih dalam ke tubuh Rekto. Rudo langsung menyerang pria itu, tapi dipukul sangat keras hingga pingsan. Saat Rudo sadar, pembunuh bertopeng itu sudah selesai. Ia mengambil sebuah buku dari lantai, berjalan ke arah pintu, lalu menatap Rudo sekilas sebelum pergi. Tapi sebelum keluar, Rudo mendengar suara lirih, itu suara Rekto. Ia masih hidup. Dengan sisa tenaga, Rekto menyuruh Rudo untuk melarikan diri. Rudo mencoba membantunya dan berkata akan mencari pertolongan. Tapi Rekto menolak. Ia hanya memintanya untuk kabur dan mengubah dunia ini menjadi lebih baik. Setelah mengatakan itu, tubuhnya terkulai lemas dan tak bergerak lagi. Rudo belum bisa mencerna apa yang baru saja terjadi. Tapi sebelum sempat melakukan apapun, para penjaga tiba-tiba datang dan menyetrumnya. Mereka mengira Rudo adalah pelakunya. Ia dijepit ke tanah dan diberitahu bahwa ia ditangkap atas tuduhan pembunuhan. Rudo mencoba menjelaskan bahwa itu bukan dirinya. Tapi para penjaga menertawainya, berkata bahwa itu tidak penting karena mereka menangkapnya dalam kondisi basah. Ia terus bersikeras bahwa si pembunuh baru saja pergi, tapi mereka tak mau mendengar. Sebaliknya, mereka memukul kepalanya, cara klasik untuk membuat orang pingsan. Tak lama setelah itu, Rudo dibawa ke tempat eksekusi. Seluruh warga daerah kumuh datang untuk menyaksikan hukumannya. Bahkan beberapa tokoh dari kota utama juga hadir. Hakim menyatakan bahwa pembunuhan adalah kejahatan besar, dan meskipun korbannya adalah orang dari daerah kumuh, hukumannya tetap tak akan diringankan. Rudo akan dieksekusi dengan cara dijatuhkan ke dalam lubang. Orang-orang bersorak mendengar putusan itu. Rudo hanya bisa berdiri terpaku, tak percaya semua ini terjadi padanya. Ia berharap setidaknya ada satu orang saja yang percaya padanya. Ia mencari di antara kerumunan, dan menemukan Ciwa. Dengan putus asa, ia berteriak bahwa ia tidak membunuh Rekto dan memohon agar Ciwa mencari pelaku yang sebenarnya. Tapi Ciwa hanya menjawab bahwa ia percaya pada Rudo, tapi Rudo tidak pantas mendapatkan kepercayaan itu. Ia menambahkan bahwa pada akhirnya, Rudo memang anak dari seorang pembunuh. Kemudian, Ciwa menjatuhkan mainan anak anjing itu dan membalikkan badan. Sikapnya itu menyakiti Rudo lebih dari apapun. Dengan penuh amarah, Rudo membalas hinaan orang-orang yang menyebutnya sampah. Ia berkata bahwa merekalah sampah yang sesungguhnya, makhluk tanpa otak dan kehendak bebas. Ia bersumpah akan menyeret mereka semua ke neraka. Lalu, ia melihat sosok pria bertopeng itu, berdiri di antara kerumunan. Tapi ia tak sempat memberitahu siapapun. Seketika itu juga, Rudo dilemparkan ke dalam lubang. Ia jatuh, terus jatuh, sampai akhirnya pingsan. Untungnya, tumpukan sampah di dasar lubang menahan jatuhnya. Ia bangun dalam keadaan selamat, meskipun bingung dan masih syok. Saat mencoba memahami situasinya, bau busuk yang sangat menyengat menyerang hidungnya, bahkan bagi pencuri sampah seperti dia, baunya sangat mengerikan. Di hadapannya membentang lautan sampah yang sangat luas, penuh dengan benda-benda aneh yang belum pernah ia lihat. Tempat macam apa ini, pikirnya. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, bayangan raksasa muncul dari balik tumpukan sampah. Ia menoleh dan matanya melebar saat melihat monster raksasa yang terbentuk dari tumpukan sampah, dengan taring besar yang mengarah langsung ke arahnya. Pikiran Rudo sempat kosong saat melihat monster itu. Ia teringat betapa ia selalu merasa aneh melihat orang-orang begitu terobsesi membuang sampah dan kotoran manusia ke dasar lubang. Namun, tak satu pun dari mereka peduli apa yang terjadi di bawah sana. Bahkan, mereka tidak pernah memikirkan apa yang mungkin ada di bawah, dan itulah yang paling mengganggunya. Tapi Rudo segera sadar dan mulai berlari menyelamatkan diri ketika monster raksasa itu mulai mendekat.
Keadaan makin buruk saat monster itu mengaum keras, memunculkan lebih banyak monster dari tumpukan sampah. Mereka langsung mengejar Rudo. Ia berlari secepat mungkin, tapi tetap saja terjebak. Ia bertanya-tanya dalam hati, apa sebenarnya monster-monster ini? Apakah mereka benar-benar tumpukan sampah hidup? Saat monster-monster itu menerkam, Rudo entah bagaimana berhasil menghindar. Ia mencoba melarikan diri, tapi tersandung dan jatuh tepat di atas tengkorak manusia. Saat itulah ia sadar, bisa jadi nasibnya akan berakhir seperti itu juga. Rudo mengumpat bajingan yang telah melemparkannya ke tempat neraka ini. Saat itu juga, tumpukan sampah tempatnya berdiri runtuh. Ia terjatuh ke dasar tebing, cukup jauh dari kejaran monster. Tapi ada masalah lain, udara di tempat itu benar-benar beracun. Jika menghirupnya terlalu lama, paru-parunya bisa rusak. Ia menutup mulut dan hidung dengan sarung tangan, berharap bisa menemukan tempat berlindung untuk memulihkan diri. Tapi perlahan, ia sadar, mungkin tidak ada tempat aman di neraka ini. Ia mulai kehilangan harapan, lalu memuntahkan darah. Suaranya menarik perhatian monster-monster kembali ke arahnya. Rudo jatuh ke tanah, tak bisa bergerak. Ia hampir menyerah, sampai bayangan Rekto yang sekarat muncul dalam pikirannya. Kekuatan aneh tiba-tiba mengalir di tangannya, meski ia tak menyadarinya. Tapi penglihatannya berubah, ia mulai melihat cahaya keluar dari tumpukan sampah dan dari sebuah pipa besi di dekatnya. Ia merangkak menuju pipa itu, bertekad untuk bertahan karena kini ia punya alasan untuk hidup. Ia meraih pipa besi dan berdiri, menyatakan bahwa ia akan kembali ke permukaan dan membalas dendam pada orang-orang yang telah mengirimnya ke sini dan pada bajingan yang membunuh ayahnya. Amarah mulai membuncah. Monster-monster pun diam-diam menyelinap. Tapi saat salah satu dari mereka menyerang, Rudo langsung memukulnya dengan pipa besi tanpa menoleh. Serangannya membuat monster itu terlempar dan menghantam payung milik penghuni lubang lain. Orang itu terkejut, ada orang yang bisa melawan monster di tempat ini. Rudo terus bertarung seperti orang gila. Ia tak peduli dengan udara beracun atau darah yang mengalir dari hidungnya. Bahkan saat tubuhnya terbanting ke batu besar, ia masih bisa bangkit. Seekor monster menghancurkan batu tempat ia terjebak, membuatnya terkubur. Tapi Rudo muncul kembali sambil membawa tiang logam, lalu mengayunkannya dengan kekuatan penuh, menghantam monster itu dengan keras. Namun, seekor monster lain muncul dari bawah. Rudo berhasil melepaskan diri dari rahangnya, tapi tubuhnya kembali lemah karena udara beracun. Ia memuntahkan darah, dan monster-monster segera mendekat. Untungnya, kekuatan misteriusnya muncul lagi, memberinya kekuatan dan kegilaan untuk bertahan. Dua monster menyerangnya bersamaan, tapi Rudo berhasil selamat. Ia mengambil selembar logam dan memotong tengkorak monster pertama. Lalu ia membelah monster kedua hingga meledak. Setelah itu, ia sempat beristirahat, namun monster raksasa lain mulai berjalan ke arahnya. Rudo memutuskan untuk melarikan diri agar bisa memulihkan kekuatannya. Tapi monster itu menghentakkan kakinya, melepaskan gelombang kejut yang menghantam tubuh Rudo hingga terpental. Saat membuka matanya, Rudo terkejut melihat seorang pria bertopeng menyeramkan berdiri di atasnya. Ia bertanya-tanya siapa pria itu dan dari mana asalnya. Tapi pria itu tiba-tiba mengangkat dan menendangnya ke depan. Rudo batuk darah, hendak melawan, tapi pria itu malah memasangkan masker gas ke wajahnya agar ia bisa bernapas kembali. Rudo makin bingung dan bertanya apakah pria itu penduduk tempat ini. Ia ingin tahu tentang daerah ini dan para monster. Tapi pria bertopeng itu hanya memintanya diam. Tentu saja, bagi orang yang hanya punya angka satu digit seperti Rudo, perintah itu tidak begitu masuk akal. Ia terus bertanya keras-keras. Pria itu kembali menyuruhnya diam, kali ini dengan suara pelan. Tapi Rudo menyuruhnya bicara lebih jelas. Ia bertanya apakah mereka sedang berada di bawah tanah. Akhirnya, pria itu membentaknya. Ia lupa nasihatnya sendiri dan berteriak, mengatakan bahwa mereka bukan berada di bawah tanah, melainkan di atas permukaan. Tempat ini menjadi neraka karena kesalahan orang-orang di atas sana. Ia menjelaskan bahwa monster raksasa dari sampah, yang disebut binatang sampah, tertarik pada suara. Dan karena Rudo terus berbicara, mereka kini telah menarik perhatian monster-monster itu. Pria itu menambahkan bahwa binatang sampah tidak bisa dikalahkan dengan senjata biasa. Satu-satunya cara adalah pergi diam-diam, tapi sekarang sudah terlambat. Pada saat itu, seekor monster mencapai bagian belakang mereka. Pria bertopeng itu memutuskan untuk menghadapinya. Energi emas tiba-tiba menyelimuti lengannya dan payung yang ia bawa berubah menjadi senjata. Monster itu menyerang, tapi pria bertopeng hanya mengayunkan payungnya ke arah wajah monster, menghancurkannya seperti blender genggam. Potongan-potongan tubuh monster itu berjatuhan, lalu berubah menjadi debu. Rudo sudah terkejut dengan kekuatan aneh yang tiba-tiba bangkit dalam dirinya. Tapi yang membuatnya lebih penasaran adalah kenyataan bahwa monster yang terkena serangan itu tidak beregenerasi. Belum sempat berpikir lebih jauh, segerombolan monster besar muncul. Namun, pria bertopeng itu tampak yakin bisa menghadapi mereka semua. Ia melesat ke arah monster-monster itu dan langsung meledakkan beberapa di antaranya dengan payung bermata pisaunya. Lalu, ia melompat tinggi dan menggunakan payung itu sebagai parasut. Rudo hanya bisa terpana. Ia bertanya-tanya, apakah ini teknologi khusus milik orang-orang yang tinggal di lubang ini, atau hanya milik pria bertopeng itu sendiri. Sementara itu, pria bertopeng itu melayang tepat di depan monster raksasa terakhir yang masih berdiri. Monster itu menyemburkan bola asam ke arahnya, tapi ia dengan cepat menangkis dan menyebarkannya dengan payungnya. Ledakan hebat pun terjadi begitu asam itu menyentuh tumpukan sampah.
Tanpa ragu, pria bertopeng itu menggunakan kepala monster sebagai pijakan untuk melompat lebih tinggi. Ia lalu menyuntikkan lebih banyak energi ke dalam payungnya, membuatnya jadi lebih besar dan kuat. Dengan kecepatan luar biasa, ia menukik ke bawah dan menebas kepala monster itu hingga terbelah sampai ke tanah. Setelah pertarungan usai, ia kembali ke sisi Rudo. Rudo, yang masih terkesima, bertanya, siapa kau sebenarnya? Pria itu melepas topengnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Enjin, katanya, ia hanya petugas kebersihan biasa. Tapi baru saja ia mengatakan itu, udara beracun membuatnya batuk parah dan menyesal sudah melepas topeng. Ia mengutuk Rudo, dan tiba-tiba, Rudo pingsan. Dalam keadaan tak sadar, Rudo bermimpi tentang masa kecilnya. Ia ingat saat pulang ke rumah setelah diganggu dan didorong ke selokan oleh anak-anak lain karena ia berkata bahwa suatu benda itu hidup dan mereka tidak mempercayainya. Recto, ayahnya, bertanya apakah ia sudah membalas, tapi Rudo menjawab tidak. Ia lalu bertanya kepada ayahnya apakah benar benda yang dirawat dengan hati-hati bisa memiliki jiwa, seperti yang pernah dikatakan. Sambil membersihkan Rudo, Recto menjelaskan bahwa itu hanyalah cerita lama, agar orang menghargai apa yang mereka punya. Tapi secara pribadi, ia lebih suka percaya bahwa semua benda punya jiwa. Rudo makin penasaran dan bertanya apakah benda-benda di rumah mereka juga punya jiwa, termasuk sarung tangannya. Recto hanya menjawab bahwa kalau ia memperlakukan mereka dengan baik, mungkin suatu hari mereka akan memilikinya. Rudo tersentak bangun dari mimpinya dan mendapati dirinya sedang dirantai, diseret oleh Enjin. Ia memaki dan menyuruh Enjin melepaskannya, tapi Enjin bilang bahwa ia hanya membawanya ke tempat yang aman. Rudo tidak peduli, yang ia pikirkan hanya membalas dendam. Kata-kata itu membuat Enjin berhenti sejenak. Ia memberitahu bahwa kembali ke bola, tempat tinggal Rudo yang berada di langit, adalah hal yang mustahil. Tempat itu terus bergerak dan tidak bisa dijangkau. Enjin kembali menyeret Rudo sambil menyuruhnya menerima kenyataan. Tapi Rudo menolak menyerah. Ia yakin Enjin tahu jalan kembali, hanya saja menyembunyikannya. Ia lalu mengancam akan terus berteriak sampai monster datang jika Enjin tak mau bicara. Kesal, Enjin akhirnya menyeret Rudo dengan kasar menuju sebuah ngarai yang tampak jauh lebih bersih dibanding tempat lain. Di sana, ia melepaskan Rudo dan berkata, selamat bersenang-senang, lalu pergi begitu saja. Rudo mengutuknya dan berteriak agar ia melepaskan rantainya, tapi Enjin tetap pergi tanpa melihat ke belakang. Tak lama kemudian, sekelompok pria bertopeng gas muncul dari sebuah truk. Mereka mendekati Rudo dengan tatapan aneh. Saat melihat pakaian Rudo, mereka bertanya apakah dia berasal dari alam baka. Dengan gugup, Rudo menjawab bahwa ia jatuh dari bola, dan mendengar itu, mereka langsung membuka topengnya. Ternyata mereka sangat gembira. Ini pertama kalinya mereka melihat Sperite, penghuni bola, yang masih hidup. Biasanya, mereka hanya menemukan mayat. Mereka sangat penasaran dan mulai mengelilingi Rudo, menatapnya dari dekat. Rudo mundur, tapi mereka berkata bahwa mereka tidak bermaksud jahat, bahkan mulai melepaskannya. Rudo sempat berpikir mereka lebih baik dari Enjin, tapi ternyata semua itu hanya jebakan. Dalam sekejap, ia kembali dirantai, kali ini lebih kuat, di dalam truk mereka. Dari luar, ia mendengar para pria itu membicarakannya dengan antusias. Mereka merasa beruntung mendapatkan seorang Sperite hidup, karena bagian tubuh dan pakaian dari Sperite yang mati saja sudah bisa dijual dengan harga gila. Dan yang masih hidup, itu bisa membuat orang jadi gila. Pemimpin mereka datang dan memberitahu Rudo kenapa banyak orang ingin memburu Sperite. Semua ini, katanya, karena mereka membenci orang-orang bola. Mereka menyalahkan para Sperite atas tumpukan sampah yang terus dibuang ke dunia ini, mencemari udara dan menciptakan monster. Banyak orang kehilangan rumah dan keluarga karena itu. Jadi, saat menemukan Sperite hidup, mereka ingin membalas dendam, seperti di zaman kegelapan dulu. Sebagai penyambutan, mereka memberinya makanan berupa daging busuk dan barang menjijikkan lainnya. Pemimpinnya mengejek Rudo, mengatakan bahwa orang seperti dia bahkan tak pernah menyentuh sampah, apalagi memakannya. Ia yakin Rudo tak akan mampu menelannya. Tapi saat mencoba memaksa makanan ke mulutnya, ia melakukan kesalahan besar. Rudo menggigit jarinya, merobek dagingnya, dan mengunyahnya bersama daging busuk tadi. Ia lalu mulai melahap semuanya sambil berkata bahwa itu bukan sampah, karena masih bisa dimakan. Para pria itu ketakutan, bahkan sang pemimpin sampai mengotori celananya. Mereka belum pernah melihat makhluk seperti ini sebelumnya. Namun, semua itu baru permulaan. Rudo marah pada semua orang yang melabeli sesuatu sebagai sampah, hanya karena terlihat kotor atau rusak. Dan kali ini, ia tidak akan tinggal diam. Amarahnya memicu kekuatannya, dan ia berhasil melepaskan diri dari belenggu yang menahannya. Ia melompat keluar dari truk, lalu menghantam tanah dengan energinya, membuat benda-benda di sekitarnya terangkat ke udara. Dari kejauhan, Enjin memperhatikan semuanya dengan mata berbinar. Ia senang, ternyata Rudo adalah seorang giver, seseorang yang bisa menghidupkan benda mati dan memberinya kekuatan, sama seperti dirinya. Di atas tanah, Rudo teringat ucapan Recto, bahwa jika seseorang memperlakukan benda dengan hati-hati, benda itu akan hidup. Dan jika mereka hidup, maka mereka juga akan memperlakukan manusia dengan hati-hati. Dengan tekad penuh, Rudo melempar topengnya, lalu meraih rantai yang tadi digunakan untuk mengikatnya. Ia mengalirkan energinya ke dalam rantai itu, mengubahnya menjadi senjata. Para lelaki bertopeng gas menyerbu ke arahnya,
tapi Rudo langsung menghantam tanah dengan rantainya, memaksa mereka mundur. Pemimpin mereka panik dan memerintahkan anak buahnya untuk menargetkan rantai itu, karena tanpa objek, seorang giver tidak bisa bertarung. Mereka berhasil melucuti senjatanya, dan Rudo sempat terdesak. Namun, yang mengejutkan mereka, dan membuat Enjin semakin kagum, adalah ketika Rudo mengambil sebuah ban bekas dan mengubahnya menjadi senjata baru. Itu adalah hal yang sangat langka, bahkan di antara para giver kuat. Dengan senjata barunya, Rudo mengalahkan mereka satu persatu. Ia lalu mendekati pemimpin mereka, yang gemetaran sambil terus mengumpat dan mengotori celananya. Namun, sebelum Rudo sempat menyerangnya, seseorang datang dan menghentikannya. Saat itulah, kendali Rudo runtuh. Amarahnya mereda, dan kekuatannya menghilang. Ban yang digunakannya berubah menjadi debu, dan ia mimisan karena terlalu memaksakan diri. Ia mulai bingung, apa sebenarnya yang telah ia lakukan. Enjin mendekat dan berkata bahwa menggunakan kekuatan giver secara sembarangan bisa melelahkan tubuh. Ia juga meminta maaf karena sudah menguji Rudo dengan cara kasar seperti itu. Tapi ia ingin tahu seberapa besar kekuatan Rudo sebenarnya. Enjin berjanji akan menjelaskan semuanya, tentang dunia ini dan tentang kekuatan giver. Namun, sebagai gantinya, ia meminta Rudo untuk bergabung dengan para cleaners. Mereka butuh orang seperti Rudo untuk melawan monster yang terus bermunculan. Tapi permintaan itu terlalu berat untuk Rudo. Ia masih bingung dan terguncang. Dengan tegas, ia menjawab bahwa ia tidak ingin bergabung. Ternyata, Enjin benar-benar tidak tahu arti kata tidak. Ia membawa Rudo ke sebuah klinik untuk dirawat sambil menelpon temannya, mengatakan bahwa dia menemukan seorang jenius dan sudah merekrutnya ke dalam kelompok cleaners. Rudo terkejut mendengarnya, karena dia sama sekali tidak pernah setuju untuk bergabung. Ia bilang bahwa dirinya harus segera kembali ke Sphere, tapi dokter di sana, seorang wanita tua dengan mata lebih lebar dari lubang meja biliar, langsung menyuruhnya diam. Dokter itu memarahi Rudo karena nekat masuk ke wilayah terlarang, apalagi udara di sana beracun. Ia memanggil Rudo, sandwich idiot, karena sempat diculik juga, dan menyuruhnya berterima kasih pada Enjin yang telah menyelamatkannya dari dua hal buruk sekaligus. Rudo hanya bisa mengumpat dalam hati, baik pada Enjin maupun si dokter, yang langsung tersinggung saat dipanggil kakek tua, padahal dia seorang nenek. Setelah selesai dirawat, dokter itu malah menendang mereka keluar dari klinik. Di luar, Rudo berterima kasih pada Enjin karena sudah membayar pengobatannya, lalu bilang bahwa dia cuma butuh informasi tentang cara kembali ke Sphere. Dia menegaskan bahwa dia tak punya waktu untuk jadi cleaner atau apapun itu. Tapi Enjin berharap pengalaman penculikan tadi bisa membuat Rudo sadar seperti apa nasib orang-orang Sphere di dunia bawah ini. Ia mengatakan, kalau seseorang tahu kamu berasal dari Sphere, kamu akan menyesal pernah lahir. Dan lebih parahnya, tidak ada informasi gratis di tempat ini. Enjin lalu membawanya ke sebuah kota kumuh, tapi jauh lebih baik dibandingkan tempat-tempat kotor sebelumnya. Ia bahkan mentraktir Rudo burger, dan Rudo langsung melahapnya karena sebelumnya dia sempat muntah akibat makan daging busuk. Awalnya Rudo mengira dasar lubang dunia ini hanya berisi sampah. Tapi ternyata ada juga kota-kota dan orang-orang yang tinggal di dalamnya. Saat itu, ia melihat seorang gadis masuk ke toko dan tak bisa berhenti menatapnya. Namun, Enjin malah mulai menjelaskan soal dunia ini. Menurut Enjin, bukan cuma sampah yang menumpuk di sini. Perasaan dan emosi juga menumpuk dan menciptakan energi bernama anima. Makhluk sampah adalah wujud dari energi itu. Biasanya mereka tinggal di tempat pembuangan, tapi kadang menyerang kota. Enjin menjelaskan bahwa senjata biasa tak bisa menyakiti makhluk sampah, karena inti mereka hanya bisa dihancurkan oleh vital instrumen, benda yang dirawat dengan sepenuh hati dalam waktu lama hingga menyimpan anima. Tapi tidak semua orang bisa mengeluarkan kekuatan dari benda itu. Orang-orang seperti mereka, yang bisa memakai kekuatan vital instrumen, disebut giver. Dan kelompok mereka, cleaners, terdiri dari para giver yang bertugas memusnahkan makhluk sampah. Rudo bertanya, apakah Enjin akan benar-benar memberitahunya cara kembali ke Sphere jika dia bergabung. Tapi Enjin dengan santai menjawab, dia sendiri juga tidak tahu. Rudo kesal dan merasa ditipu. Tapi Enjin mengingatkannya bahwa dia tak pernah bilang tahu caranya. Namun, bosnya mungkin bisa membantu karena sangat bijak. Rudo jadi makin jengkel karena harus menemui bos Enjin dulu sebelum bisa memutuskan. Tapi kemudian Enjin bertanya soal sarung tangan itu. Rudo bilang bahwa itu pemberian dari ayahnya, Recto, dan satu-satunya peninggalan yang dia punya. Enjin akhirnya paham kenapa Rudo begitu peduli, dan menyuruhnya merawat sarung tangan itu baik-baik, karena benda itu punya jiwa yang kuat. Rudo jadi emosional, karena selama ini semua orang selalu mengejek sarung tangannya. Tak lama kemudian, Enjin mendapat pesan dan bilang dia harus pergi menemui rekan kerjanya. Rudo berdiri dan mengucapkan terima kasih atas semua bantuan Enjin. Sebagai balasan, Enjin melemparkan kantong uang ke arahnya dan menyuruhnya berhati-hati dalam menggunakannya. Rudo tak percaya, dia bahkan diberi uang. Tapi Enjin bilang itu bukan masalah, karena dia dapat uang dengan menjual pakaiannya sendiri. Itulah bagaimana dia bisa merawat dan memberi makan Rudo. Jadi dia tak perlu berterima kasih. Rudo langsung kesal mendengarnya, tapi Enjin menjelaskan bahwa tak mungkin dia keliling kota dengan pakaian dari Sphere. Setelah itu, Enjin berkata bahwa dia akan pergi menemui pelatihnya dan menyuruh Rudo menunggu di sana. Rudo masih kesal, tapi kemudian dia melihat seekor kucing mencuri uangnya dan kabur. Ia langsung mengejarnya tapi tak berhasil menangkap.
Untungnya, ia melihat tongkat berbentuk bulan sabit di jalan. Ia mengambil tongkat itu dan menggunakannya untuk menjepit si kucing. Saat berhasil, pemilik tongkat muncul dan marah besar karena mengira Rudo mencuri tongkatnya. Rudo bingung, apa yang berharga dari sebatang tongkat jelek seperti itu. Pria itu makin marah, langsung merebut tongkatnya dan mendorong Rudo sambil berkata bahwa dia akan membayar untuk perbuatannya. Tapi sebelum menyerang, pria itu malah mulai bertingkah aneh dengan tongkatnya. Rudo makin bingung, sampai akhirnya melihat simbol cleaners di tongkat itu, sama seperti simbol di payung Enjin, dan sadar bahwa orang ini juga seorang cleaner. Pria itu mengaktifkan kekuatan tongkatnya dan menyerang Rudo, tapi sengaja meleset. Ternyata, dia sudah diberitahu oleh Enjin soal Rudo. Ia pun memperkenalkan diri sebagai Zanka Nijiko, pelatih yang akan membimbing Rudo atas permintaan Enjin. Tapi ia tak menyangka harus mengajari anak sebandel ini. Rudo membela diri, mengatakan bahwa dia cuma meminjam tongkat itu untuk mengambil kembali uangnya. Tapi Zanka bilang bahwa ayah Rudo pasti tidak mendidiknya dengan benar. Perkataan itu membuat Rudo langsung marah. Ia tidak terima siapapun menghina Rekto, ayahnya. Tapi di saat itu juga, Rudo mengingat ucapan Rekto, kalau kamu ingin seseorang mendengarkanmu, ambillah langkah pertama untuk menjauh dari pertikaian, dan cobalah mengerti perasaan mereka. Mengikuti nasihat ayahnya, Rudo menyadari bahwa Zanka punya hak untuk marah. Ia juga akan marah jika ada yang mengambil sarung tangannya, meski tanpa sengaja. Ia pun meminta maaf, dan Zanka langsung tenang. Ia bilang tidak masalah karena tongkatnya sudah kembali, dan ia sendiri mungkin terlalu meledak-ledak tadi. Rudo kaget melihat perubahan sikap Zanka yang begitu cepat. Ini juga jadi pertama kalinya ia menyelesaikan konflik hanya dengan bicara. Ia kembali teringat bahwa Rekto memang sering benar. Zanka lalu membantu Rudo berdiri dan menanyakan tentang vital instrumennya. Rudo bilang itu mungkin sarung tangannya, tapi ia belum tahu kekuatannya. Saat Zanka memeriksa sarung tangan itu, ia berkata bahwa benda itu keren. Tapi Rudo masih tak percaya dengan betapa berbedanya Zanka sekarang. Mungkin karena pria itu sedang tersenyum. Rekto pernah bilang bahwa senyuman bisa membantu seseorang mendapat teman. Masalahnya, Rudo belum pernah tersenyum seumur hidupnya. Ia bahkan butuh pelatih gym hanya untuk menggerakkan otot wajahnya. Tapi karena tidak tahu soal itu, ia mencoba meniru senyum manusia, dan hasilnya adalah ekspresi paling menyeramkan yang pernah dilihat Zanka. Zanka langsung marah lagi dan bertanya ekspresi macam apa itu. Ia mengira Rudo sedang mengejeknya. Rudo bingung dan bilang bahwa itu adalah senyuman terbaik yang bisa ia buat. Zanka membalas, bahkan orang buta pun tahu itu bukan senyuman. Rudo lalu mencoba menutup mata dan mulut agar terlihat lebih alami. Hasilnya memang sedikit lebih baik, tapi tetap tidak cukup untuk meredam amarah Zanka. Menurut Zanka, Rudo jadi terlalu percaya diri hanya karena Enjin menyebutnya jenius. Ia berkata bahwa kalau Rudo terus main-main, ia tak akan pernah mencapai tujuannya. Tapi itulah kalimat yang seharusnya tak dia ucapkan. Rudo langsung teringat tujuannya untuk kembali ke Spere dan mengubah dunia sesuai harapan terakhir Rekto. Ia menegaskan bahwa dia sangat serius. Ia menyuruh Zanka berhenti menghina dirinya. Zanka langsung mengangkat senjatanya. Ia bilang mereka berdua tidak akan pernah akur. Rudo setuju dan mengambil batang logam dari tong sampah, lalu mengaktifkan kekuatannya. Zanka kaget melihat Rudo bisa mengubah benda acak menjadi vital instrumen, dan ia mulai mengerti kenapa Enjin menyebut Rudo jenius. Meski begitu, Zanka tetap yakin bahwa kerja keras bisa mengalahkan bakat. Sambil bicara, Zanka diam-diam menjatuhkan tongkatnya ke arah Rudo. Rudo hampir terkena dan terpaksa menghindar. Dalam sekejap, Zanka menyerang dan menjatuhkannya. Ia puas, sampai melihat ada sesuatu di wajah Rudo. Ia mengusapnya, lalu mencium baunya, dan langsung panik. Ternyata, batang logam yang digunakan Rudo adalah bagian dari plunger toilet. Zanka buru-buru menjelaskan, tapi Rudo sudah terlanjur kesal. Ia mulai mengayunkan plunger itu, yang masih penuh dengan sisa makanan orang lain. Zanka panik, berlari menghindar, sementara Rudo terus mengejarnya. Mereka berlarian seperti Tom and Jerry di gang-gang kota, sampai akhirnya masuk ke jalan utama. Seekor kucing tiba-tiba menabrak Zanka dan membuatnya goyah. Rudo langsung melompat dan menghujani Zanka dengan plunger. Zanka pun pingsan seketika. Beberapa saat kemudian, Enjin datang dan bertanya apakah Rudo sudah bertemu pelatih barunya. Rudo hanya menunjuk Zanka, yang sekarang kejang-kejang di atas tumpukan sampah. Enjin membantu membersihkannya, tapi tak bisa menahan tawa. Ia tak menyangka Zanka bisa dikalahkan dengan plunger. Rudo sendiri syok setelah tahu kebenaran tentang senjata yang digunakannya. Enjin bilang bahwa Zanka memang anak manja, dan ia tak menyangka ada yang bisa menghadapi pria itu seperti Rudo. Sambil tertawa, Enjin menunjuk sepasang sepatu bot di kursi belakang mobil dan mengatakan bahwa Zanka tetap akan menjadi pelatih Rudo. Menurutnya, Zanka adalah pelatih terbaik dalam hal menangani vital instrumen. Ternyata Zanka sangat menghargai ucapan Enjin. Ia sampai tersenyum malu-malu. Tepat saat itu, Enjin memanggil seorang wanita bernama Rio yang ternyata duduk di kursi belakang. Rudo terkejut, sejak kapan dia ada di sana. Rio bangun dan bilang bahwa dia cuma penasaran dengan anak baru. Rudo terdiam, terpesona oleh kecantikannya. Tanpa peringatan, Rio memainkan rambut Rudo karena menurutnya rambut itu unik. Rudo merasa seperti baru saja masuk surga. Sementara ia masih melamun, Enjin mulai mengemudi, membawa mereka keluar dari kota menuju markas cleaners yang tersembunyi di tengah alam liar.
Dalam perjalanan, Enjin melewati beberapa kota yang hancur sebelum akhirnya tiba di sebuah terowongan yang menembus dinding batu raksasa. Begitu keluar di sisi lain, semua orang turun dari mobil, dan Enjin memperkenalkan Rudo ke markas para cleaner. Rudo masih syok karena sebelumnya Rio sempat memainkan rambutnya. Saat ia berjalan menuju bangunan, beberapa lalat mulai berterbangan di sekitarnya. Di dalam, seorang resepsionis berkulit coklat dengan gaya, mami, santai membaca majalah Playboy. Enjin memperkenalkannya sebagai Semiu, orang yang selalu memeriksa calon anggota baru. Namun, sebelum Enjin sempat menjelaskan kemampuannya, Semiu langsung menusukkan garpu ke arah Rudo dan membunuh kedua lalat itu dalam sekali serang. Rudo tertegun, sementara Semiu menyapanya dan berkata bahwa ia sudah mendengar banyak tentang Rudo, tapi tetap ingin melihat sendiri potensinya. Enjin menjelaskan bahwa kacamata Semiu adalah instrumen vitalnya yang bisa memperkuat penglihatan. Saat fokus, ia bisa melihat seperti apa seseorang sebenarnya. Rudo baru tahu hal ini, tapi tak sempat memikirkannya lama karena Semiu langsung mengaktifkan kacamatanya. Ia tampak terkejut melihat potensi Rudo lalu segera mematikan kemampuannya. Ketika Enjin bertanya, Semiu mengatakan Rudo sudah atletis, tak butuh latihan fisik berat, dan cukup akrab dengan instrumen vitalnya, meski masih perlu belajar menggunakannya dengan tepat. Namun, ia menambahkan ada kotoran di belakang leher Rudo. Enjin tertawa, lalu mengajaknya bertemu bos, tapi sempat melirik curiga ke Semiu karena yakin ia menyembunyikan sesuatu. Dalam perjalanan, Enjin menjelaskan bahwa ada sekitar 100 cleaner, termasuk petarung, penjaga, dan staf pendukung. Tapi karena banyak yang sedang bertugas, markas jarang penuh. Ia berencana memperkenalkan Rudo pada beberapa anggota, namun saat membuka ruang tamu, ternyata banyak cleaner berkumpul. Ia langsung menutup pintu dan berkata perkenalannya nanti saja. Mereka tiba di ruangan bos. Sebelum masuk, Enjin mengingatkan Rudo agar tidak langsung bertanya soal cara kembali ke Spere tanpa menawarkan imbalan. Sebaiknya, ia mulai dengan janji mau bekerja sebagai cleaner. Ia juga melarang Rudo menanyakan bentuk atau kekuatan instrumen vital bos, karena tidak ada yang tahu. Namun, saat masuk, ruangan bos kosong. Tak lama, Semiu datang dan mengatakan bos sedang menjalankan misi dan baru kembali beberapa hari lagi. Enjin menganggap itu biasa, sementara Rudo kesal karena harus menunggu. Ia bertanya apa yang harus dilakukan selama itu. Tiba-tiba, Rio muncul dan mengajaknya ikut melihatnya bekerja. Rio bilang Rudo tak bisa jadi cleaner tanpa persetujuan bos, jadi untuk sementara ikut dengannya sebagai trainee. Itu juga menguntungkan Rio karena ia ingin mengenal Rudo lebih dekat. Rudo langsung gugup karena belum pernah mendapat perhatian seperti ini dari perempuan, dan akhirnya setuju. Mereka menuju ruang strategi. Semiu menjelaskan ada kota kecil dekat zona tercemar yang meminta bantuan karena terlihat crash bis kecil di sekitar. Rudo penasaran tentang zona tercemar, dan Semiu terkejut karena Enjin belum menjelaskan dasarnya. Ia lalu memaparkan bahwa tanah terbagi menjadi zona aman, tempat manusia bisa hidup, dan zona tercemar, yang dipenuhi monster sampah. Area tempat Rudo mendarat sebelumnya adalah No Man's Land, zona berbahaya di mana kebanyakan orang akan mati seketika. Semiu memberinya masker, mengatakan bahwa di zona tercemar, orang bisa mati keracunan gas dalam kurang dari 15 menit jika tidak memakainya. Tak lama kemudian, Rudo bergabung dengan tim Rio untuk misi. Rio menyuruhnya tetap di dekatnya agar bisa belajar banyak. Di perjalanan, Rudo sempat berpikir berapa lama ia bertahan di No Man's Land, tanpa masker, lalu perhatiannya tertuju pada tumpukan sampah. Ia bertanya-tanya apakah orang di Spere tahu ada manusia hidup di dasar lubang ini. Tapi yang terpenting, bagi Rudo, itu seperti harta karun tempat ia bisa menemukan barang untuk diperbaiki. Ia lalu bertanya pada Rio tentang orang-orang lain di timnya. Rio menjelaskan bahwa mereka adalah pendukung. Walau tak punya kekuatan khusus seperti petarung, mereka sangat membantu. Salah satu pendukung menjabat tangan Rudo, tapi genggamannya begitu kuat sampai membuat Rudo meringis kesakitan. Rio tertawa dan menjelaskan bahwa orang itu punya kekuatan genggaman luar biasa, bahkan bisa merobek cangkang trash beast dengan tangan kosong. Saat salah satu pendukung memberi tanda bahwa trash beast akan datang, Rudo memutuskan mengamati dengan seksama. Tak lama, kawanan trash beast kecil berbentuk kambing muncul dari hutan sampah. Rudo panik dan bertanya bagaimana cara melawan sebanyak itu. Rio menenangkannya, bilang bahwa monster itu lemah, lamban, dan bahkan tak bisa menembus pagar kayu. Namun, gelombang kedua datang, berisi monster yang lebih besar dan agresif. Mereka mulai mendorong pagar hingga rusak, membuat Rudo kembali panik. Rio tetap santai dan mengatakan bahwa mereka hanya sedikit lebih kuat, tapi masih cocok untuk latihan pemula. Rio bilang mereka harus cepat menyelesaikan pembersihan lalu kembali ke markas untuk mengadakan pesta penyambutan bagi Rudo. Rudo heran bagaimana Rio bisa santai padahal nyawanya terancam. Tapi Rio menjawab, kalau Rudo ingin bertahan hidup di permukaan, dia harus melihat dunia dengan cara yang positif. Rudo sadar, Enjin juga seperti itu. Ia merasa itulah yang kurang dari dirinya, lalu memutuskan untuk bersikap santai. Namun, tiba-tiba seekor trash beast raksasa menerobos barikade, membuat Rio sendiri panik. Rudo menoleh, tapi Rio malah berkata kalau monster itu luar biasa karena belum pernah melihat yang begitu bergaya. Ia menambahkan, meski ini bukan lawan latihan ideal untuk pemula, ia akan bersenang-senang melawannya. Rio mengeluarkan gunting yang merupakan instrumen vitalnya.
Rudo hanya bengong melihatnya. Rio lalu melempar gunting itu ke udara, membuatnya membesar dan semakin tajam, lalu menangkapnya dengan kaki. Ia berlari dan menebas beberapa monster sekaligus dengan satu tendangan. Rudo sama sekali tak mengerti, sampai salah satu pendukung memberitahu bahwa instrumen vital Rio bernama Reaper, dan berbeda dari orang lain, Rio memakainya dengan kaki. Rudo pun sadar, setiap orang punya cara masing-masing menggunakan instrumen vital mereka. Tiba-tiba pria bertangan kuat memperingatkan Rudo agar lebih waspada. Rudo terlambat menyadari ada Trash Beast level 2 yang akan menyerangnya. Untungnya, pria itu menghentikannya dengan tangan kosong, lalu menghancurkan kepalanya sebelum melempar bangkainya ke Rio, yang langsung membelahnya. Rio menyuruh para pendukung melempar lebih banyak monster padanya. Mereka pun menurut, mengangkat monster berat seperti tanpa beban. Saat Rudo masih memproses apa yang dilihatnya, Rio sudah menghabisi semua monster kecil, menyisakan bosnya. Para pendukung berpencar untuk melumpuhkan sisa monster kecil yang bisa mengganggu. Namun, Rudo melihat satu monster yang ternyata masih sadar, lalu membuat salah satu pendukung tersandung dan hampir diterkam. Rudo segera menolongnya, berkata bahwa ia akan membuktikan kemampuannya agar bisa cepat mendapatkan informasi yang diinginkan. Pipa besi di tangannya berubah menjadi penghalang berduri. Rudo sempat bingung karena sadar selama ini ia menggunakan kekuatannya secara naluriah, dan kini lupa cara memakainya dengan benar. Saat ia kebingungan, monster itu mulai menekannya. Untungnya, Rio datang tepat waktu dan membunuh monster itu. Ia memuji Rudo yang sudah mengikuti nalurinya untuk menyelamatkan orang lain. Pendukung yang diselamatkan berterima kasih, lalu bertanya apakah Rio sudah mengalahkan monster besar. Rio menjawab sudah memotongnya jadi dua, tapi entah kenapa monster itu masih berdiri. Ia yakin sudah mengenai intinya, tapi gagal membunuhnya. Ia pun memutuskan memotong monster itu jadi bagian kecil agar tidak bisa digunakan lagi. Para pendukung memutuskan untuk mencatat informasi tentang Trash Beast yang kebal terhadap instrumen vital, lalu pergi memperingatkan kota terdekat. Sementara itu, Rio melompat ke wajah monster, lalu ke kepalanya, memotong semua pipa di sana. Setelah membuatnya botak, ia melihat kilauan di bawah kakinya dan sadar itulah intinya. Namun sebelum sempat menyerang, monster itu mengamuk dan melemparkannya. Monster tersebut memasang kembali pipa-pipanya, lalu menghantam tanah. Kali ini, ia mengarahkan serangan ke Rudo dan para pendukung. Rudo terpaku melihat pipa logam menghujani arahnya. Ia selamat, tapi tanah di bawahnya hancur dan ia terjatuh. Saat jatuh, ia mulai merasa putus asa, berpikir ia takkan bisa membalas dendam pada Recto dan orang-orang brengsek di Spere. Tepat saat itu, pendukung yang tadi menolongnya kembali menariknya, menyelamatkannya dari jatuh ke lubang sekaligus dari rasa putus asa. Pendukung itu berkata, kalau punya tujuan, jangan hanya diam, tapi bergerak selagi bisa. Ia menyuruh Rudo belajar dari para pendukung yang tak punya kekuatan tapi tetap menjalankan tugasnya. Rudo melihat Rio kembali menyerang monster, dan dari jeritannya, ia tahu Rio telah menemukan titik lemahnya. Rio melompat tinggi, menukik ke kepala monster, menusuknya dengan gunting lalu mencabut intinya. Begitu menghantam tanah dan menghancurkan inti itu, monster langsung berubah jadi abu. Pendukung itu segera menghampirinya, bertanya bagaimana ia bisa mengalahkan monster itu. Rio menjawab, ia menusuk sesuatu selain inti, lalu menunjukkan sebuah cutter karton yang ia pegang. Ia mengatakan benda itu memberi kekuatan pada monster tersebut. Pendukung itu terkejut karena sadar cutter itu adalah instrumen vital, sesuatu yang mustahil dimiliki Trash Beast. Sementara itu, di tempat lain, pemimpin para bandit yang ingin menjual Rudo terbangun di ruangan redup. Ia bertanya-tanya di mana dirinya berada, ketika seorang pria di sofa bertanya tentang lokasi anak dari Spere yang disebutnya dalam tidur. Kembali di markas cleaner, Rio mengadakan pesta penyambutan untuk Rudo. Tak lama kemudian, Zanka datang. Masih mengantuk setelah tidur siang panjang, ia bertanya pada Rio apa yang sedang terjadi. Rio menjelaskan bahwa mereka sedang merayakan kedatangan Rudo di permukaan. Sementara itu, Rudo duduk diam di sudut dengan kepala menunduk. Zanka bertanya mengapa bocah tengil itu terlihat murung. Rio menjawab bahwa sejak instrumen vitalnya gagal di tengah pertarungan, Rudo jadi sedih dan murung. Zanka mengangguk, lalu beralih membicarakan kabar tentang Rio yang menghadapi Trash Beast aneh. Rio menjelaskan bahwa Trash Beast itu tidak memiliki inti biasa, melainkan instrumen vital sebagai intinya. Mereka sama sekali tidak siap menghadapi hal seperti itu. Karena tidak bisa berbuat apa-apa, Rio menyerahkan urusan itu pada orang-orang di atas, tingkat gajinya, dan kembali untuk berpesta. Sementara itu, Rudo masih merajuk. Pemimpin tim pendukung datang untuk bicara padanya. Ia memperkenalkan diri sebagai Gris Rubion dan memuji Rudo atas tindakan kemarin. Rudo merasa tidak melakukan apa-apa, tetapi Gris mengingatkannya bahwa Rudo telah melindungi salah satu pendukung dari serangan Trash Beast. Rudo mengakui bahwa meski berhasil, ia tidak bisa menggunakan kekuatannya dengan benar dan harus diselamatkan Gris dan Rio. Ia merasa frustrasi, karena bahkan di Spere dulu sering kehilangan kendali dan selalu ditutupi Reto. Ia merasa hanyalah pecundang yang tak bisa memenuhi harapan siapapun. Namun, Gris menghentikan alur pikirannya dengan ucapan terima kasih. Ia berkata bahwa kebanyakan cleaner pemula menganggap pendukung hanyalah pecundang, tapi Rudo berbeda. Gris menceritakan tentang orang yang diselamatkan Rudo kemarin, ia bergabung dengan cleaner untuk menjadi petarung, tapi karena belum punya instrumen vital, sementara ini bekerja sebagai pendukung sambil menjaga benda yang ia harap suatu hari bisa menjadi senjatanya.
Gris menasihati Rudo agar tidak terlalu memikirkan menjadi kuat atau memenuhi harapan orang lain. Ia bertanya, apa hal yang selalu Rudo inginkan sejak dulu, bahkan sebelum semuanya menjadi buruk di Sphere. Rudo mulai berpikir, dan Gris menambahkan bahwa jika ia bisa menemukan hal pertama yang membangkitkan api dalam jiwanya, ia akan menemukan jalannya. Gris menepuk kepala Rudo dan menyuruhnya percaya pada diri sendiri. Rudo mulai terharu, tapi tiba-tiba Enjin datang dan bersandar padanya, menghancurkan suasana emosional itu. Ia bertanya mengapa Rudo belum makan apa-apa. Ryo dan Zanka ikut datang, mengajak Rudo bergabung di pesta. Semua orang ingin ia ikut karena Rudo adalah bintang malam ini, dan makanan tidak akan bertahan lama. Terharu melihat perhatian mereka, Rudo akhirnya ikut makan. Saat semua makan, seorang pria memutar musik dan mengambil beberapa kaleng cat untuk menyemprot dinding. Enjin menyuruh Rudo memperhatikan pria bernama Gobu itu, karena ia melakukan apa yang ia mau tanpa peduli orang lain. Saat Gobu melukis, semua orang mengeluh, tapi dia tetap cuek. Di lantai dasar, Mami, Semiu kembali ke mejanya. Ia menebak telepon akan segera masuk. Tepat saat dering pertama, ia mengangkatnya dan menerima sebuah permintaan. Ia memanggil Zanka dan tim pendukung untuk menanganinya. Zanka bertanya mengapa Rudo ikut campur padahal belum resmi menjadi cleaner. Semiu menjelaskan bahwa permintaan ini terkait Rudo. Seorang pedagang diserang trash beast saat melewati zona tercemar. Pedagang itu lolos, tapi kargonya dicuri. Ia ingin mereka mengalahkan trash beast dan mengambil kembali barangnya. Barang yang dimaksud adalah seorang Sperite yang masih hidup. Semua terkejut. Semiu menambahkan bahwa jarang ada dua Sperite hidup di permukaan bersamaan, menandakan ada hal aneh. Ia ingin Rudo melihatnya sendiri. Rudo memikirkan hal itu. Gris menasihati agar ia mengendalikan perasaan sebelum mengambil keputusan. Rudo tahu ia belum bisa mengendalikan kekuatannya dengan baik dan bisa jadi beban tim, tapi ia tetap ingin melihat Sperite lain itu untuk mendapat petunjuk kembali ke permukaan Sphere. Ia memutuskan ikut. Zanka jelas tidak senang, tapi Semiu tahu cara meyakinkannya. Ia mengatakan misi ini awalnya untuk Enjin, tapi Enjin sedang sibuk. Ia mempercayai Zanka untuk memimpin, dan itu cukup membuat Zanka bersemangat. Timnya pun melewati zona tercemar dengan ceria. Dalam perjalanan, Rudo bertanya pada Gris apakah ia membawa senjata. Gris menjawab punya pisau, tapi lebih percaya pada tangannya sendiri. Salah satu pendukung, Volo, menambahkan bahwa Gris juga punya jimat yang ia hargai. Awalnya malu karena rahasianya terbongkar, Gris akhirnya menunjukkannya pada Rudo, mengatakan itu bukan istimewa, tapi bisa diikatkan padanya. Tiba-tiba, mereka melihat seorang pria berpenampilan aneh berdiri di belakang mereka. Gadis yang ternyata pedagang yang mempekerjakan mereka langsung menyapa. Rudo segera menanyakan tentang Sperite itu. Pedagang menjelaskan bahwa saat membawa barangnya, ia tanpa sengaja menemukan Sperite yang pingsan. Karena khawatir, ia membawanya pergi, tapi trash beast menyerang dan menculik Sperite itu. Rudo bertanya apakah pedagang berniat menjual Sperite, tapi ia membantah, mengatakan hanya penasaran dan tidak punya niat itu. Zanka merasa ceritanya aneh, trash beast biasanya menyerang manusia, bukan repot-repot menculik satu orang. Ia curiga, tapi memutuskan menunggu waktu yang tepat untuk mengungkapnya. Pedagang itu kemudian memimpin mereka ke sebuah bangunan tempat trash beast melarikan Sperite. Zanka memperingatkan semua orang agar waspada, karena trash beast bisa menyerang dari mana saja. Saat mereka masuk, bangunan itu kosong, hanya ada seseorang di ujung ruangan. Pedagang menunjuk, mengatakan itu Sperite, lalu mendorong Rudo ke arahnya. Anggota cleaner lain ikut terdorong. Saat dekat, Rudo menyadari itu bukan orang, tapi boneka yang dibuat menyerupai Sperite. Tapi sudah terlambat, pedagang itu melompat mundur, menyuruh mereka buru-buru. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Rudo berubah menjadi lumpur dan seluruh kelompok jatuh ke lantai bawah. Mereka kebingungan, dan pedagang itu tertawa menyeramkan sambil menunjuk ke arah Rudo, mengatakan bahwa dialah Sperite itu, sebelum meleleh menjadi lumpur. Tiba-tiba terdengar dua suara memanggil, pemberi Sperite, dan sepasang cahaya ungu mendekat dari kegelapan. Zanka langsung mengerti, cahaya listrik ungu itu menandakan para rider, yang bahkan tidak berusaha menyembunyikan niat menculik Rudo. Rudo bingung, sementara Gris Rubion menjelaskan bahwa mereka adalah bandit berbahaya karena semuanya juga giver. Gris segera memerintahkan timnya mencari jalan keluar, sementara ia dan Volo melindungi Rudo. Zanka disuruh menghadapi dua rider itu sendirian. Meski enggan, ia tahu tak ada pilihan lain. Para pendukung segera lari, dan Gris menyuruh Rudo mengikuti mereka. Rudo berkata bisa menghadapi bandit sendirian, tapi Gris mengingatkan agar tidak meremehkan rider. Zanka mengejek para rider, mengatakan ia sudah tahu mereka akan datang untuk Rudo, tapi tak menyangka secepat ini. Ia bertanya apakah mereka ingin menjual Rudo, karena Sperite hidup bisa memberi uang banyak. Para rider tertawa, mengatakan mereka tidak berniat menjual Rudo. Mereka justru penasaran dengan Sphere dan ingin belajar langsung dari Rudo, terutama soal cara menyeberangi penghalang tanpa mati. Zanka memutuskan menyingkirkan para rider dulu. Ia bilang karena para rider menyiapkan jebakan, ia tak perlu khawatir soal trash beast. Namun, rider perempuan menambahkan bahwa Zanka harus tetap waspada pada boneka lumpur yang bisa dibuatnya sesuka hati. Zanka mengatakan bisa menghadapi lawan lemah seperti itu dengan mata tertutup, lalu mengaktifkan tongkatnya dan mulai menghancurkan boneka-boneka lumpur. Tapi rider laki-laki bersembunyi di antara boneka itu dan menyerangnya dari belakang. Zanka hampir tak sempat bereaksi,
terlempar menabrak pilar. Laki-laki itu kembali bersembunyi, sementara rider perempuan mengejek bahwa para cleaner hanya terbiasa melawan trash beast dan tak tahu cara menghadapi manusia. Ia menyebut ini akan menjadi permainan, tebak mana yang asli, terakhir untuk Zanka. Zanka terus menghancurkan boneka lumpur, tapi rider laki-laki menyerang punggungnya berturut-turut. Saat mencoba menyerang rider perempuan, kakinya terpeleset di genangan lumpur. Rider perempuan mengklaim Zanka akan segera kalah, tapi Zanka tiba-tiba berteriak menyuruhnya, membuat podcast saja kalau mau banyak bicara. Zanka menyadari bahwa asumsinya salah, rider laki-laki tidak memakai vital instrumen untuk menyerang, tapi hanya memukul dengan tangan, sementara vital instrumennya adalah sepatu salju yang membuatnya bergerak di tanah berlumpur. Zanka mengejek mereka sebagai pasangan yang cocok. Ia menegaskan meski lawan tidak berpengalaman melawan manusia, ia jauh lebih mengenal vital instrumen miliknya. Rider perempuan menyerang, tapi Zanka menghentakkan tongkat ke tanah, mengirim gelombang suara ke seluruh ruangan. Gelombang itu mengungkap posisi rider laki-laki di dalam boneka lumpur. Zanka menerjang dengan kecepatan penuh, menjatuhkan rider laki-laki hanya dengan satu pukulan, lalu memukul rider perempuan hingga pingsan. Saat dia tumbang, semua boneka lumpur hancur. Zanka mengejek mereka sebagai pemula. Tapi tiba-tiba, pemimpin rider muncul di belakang, menantang Zanka untuk melawan seseorang yang lebih kuat. Di sisi lain, Rudo dan yang lainnya masih berlari sambil mencoba mencari jalan keluar. Rudo menjadi khawatir karena dia tidak bisa lagi mendengar suara perkelahian ketika tiba-tiba ia bertemu dengan Grace, yang telah menemukan jalan keluar. Ia mengirim beberapa pendukung ke atas agar mereka dapat menghubungi kantor pusat dan meminta dukungan. Setelah itu, ia memutuskan untuk kembali dan memeriksa Zanka, ketika tiba-tiba ia mendengar seseorang berlari ke arah mereka. Grace mengira Zanka lah yang mengakhiri pertarungannya. Namun, ia terkejut ketika pemimpin para perampok, Ryder, datang ke sana. Semua orang kebingungan, lalu Ryder mulai menatap Rudo dan mencocokkan ciri-cirinya dengan deskripsi yang didapatnya dari bandit yang diculiknya sebelumnya. Ia tiba-tiba melompat ke tembok di belakang Rudo dan berpegangan padanya seperti Spider-Man, sambil berkata bahwa ia akhirnya menemukan pemberi dari bola itu. Tepat saat Grace dan yang lainnya menyadari bahwa pria di depan mereka adalah perampok, Ryder menghancurkan tembok dengan cakarnya, menghalangi jalan keluar. Perampok itu mulai memadatkan auranya. Grace berkata kepadanya bahwa jika ia menyakiti Rudo, ia akan menjadi musuh semua pembersih. Grace lalu bertanya tentang Zanka, tetapi Ryder malah berbicara tentang bagaimana ia terlambat tiba di sana karena memiliki indera arah yang buruk. Saat ia sampai di tempat itu, orang-orang lain sudah kalah. Ia tidak menyukai hal itu karena dianggap membuang-buang waktu semua orang. Ryder kemudian berjalan menuju Rudo, mengabaikan Grace dan pertanyaannya tentang Zanka. Ia memberitahu Rudo bahwa ada seseorang yang benar-benar ingin berbicara dengannya, jadi ia harus ikut bersama para perampok itu untuk saat ini. Rudo tetap waspada ketika Ryder tiba-tiba mengambil topengnya dan menariknya menjauh, sambil mengatakan kepadanya bahwa ia tidak membutuhkannya karena tidak ada binatang buas di sekitar. Rudo bertanya kepadanya apa yang terjadi pada petugas kebersihan itu kepada stafnya. Ryder menjawab bahwa petugas itu mempunyai sikap yang buruk, jadi ia menanganinya. Akan tetapi, karena petugas itu kuat, ia tidak membunuhnya dan hanya membuatnya pingsan. Namun, ia mungkin tidak begitu menikmati racunnya. Ryder kemudian menggunakan kemampuannya untuk membangkitkan kekuatan cincinnya, mengubahnya menjadi cakar logam. Ia mengatakan pada Rudo untuk ikut dengannya dengan damai agar tidak ada yang terluka. Namun, saat itu Grace dan Follow menyerangnya. Penyerang itu dengan mudah menghindari serangan mereka, kemudian melakukan tendangan handstand untuk mengirim mereka terbang. Ia merasakan bahwa Follow punya potensi untuk menjadi seorang pemberi, tetapi Grace tidak memiliki hal seperti itu, jadi ia tidak dibutuhkan. Namun, Grace bangkit dan memberitahu Ryder bahwa ia akan melindungi timnya dengan cara apapun, tidak peduli siapa yang harus ia lawan. Ryder menyadari bahwa Grace adalah seorang pendukung, lalu berkata bahwa orang lemah seperti dia tidak memiliki nilai dan tidak dapat melindungi apapun. Rudo khawatir pada Grace dan menyuruhnya mundur karena pertarungan itu akan terlalu berbahaya baginya, tetapi Grace tidak menjawab. Sebaliknya, Ryder lah yang memberitahu Rudo bahwa sahabatnya yang lemah dan tidak berguna itu sudah mati. Cakarnya telah menusuk jantung Grace, dan ia menusukkannya lebih dalam lagi hingga keluar dari tangan yang lain. Rudo hanya bisa menatap pemandangan itu dengan ngeri saat jimat keberuntungan Grace berterbangan dan pikirannya menjadi kosong sepenuhnya. Adegan itu terasa sangat mirip dengan kematian Reto. Rudo secara naluriah meraih liontin yang memicu kenangan masa kecilnya. Suatu hari, Reto menemukannya sedang membenturkan kepalanya ke dinding, dan ia pun segera datang untuk menghentikannya. Ia bertanya kepada Rudo apa sebenarnya yang sedang dilakukannya. Rudo menjawab dengan datar bahwa Reto telah menyuruhnya berhenti menyakiti orang lain, tetapi ia tidak pernah mengatakan sesuatu pun tentang tidak menyakiti dirinya sendiri. Reto makin khawatir karena ia mengira Rudo sudah lebih tenang setelah rasa sakit di tangannya mereda. Dia menanyakan alasan di balik kegelisahannya. Rudo menjawab bahwa tidak ada alasan. Ia hanya memiliki kemarahan yang tidak dapat dijelaskan di dalam dirinya, yang penyebabnya tidak ia ketahui. Namun, Reto tahu apa yang terjadi. Ia menyadari bahwa Rudo merasa kedua orang tuanya telah meninggalkannya, sehingga menimbulkan perasaan tidak berharga dalam hatinya, dan hal itu melahirkan kemarahannya. Reto mengatakan kepadanya bahwa ia membutuhkan tujuan dalam hidup untuk mengatasi perasaan itu, atau setidaknya hal-hal yang ia sukai. Jadi,
Ia menambal Rudo dan membawanya untuk mencoba berbagai hal, mulai dari buku, permainan, hingga memasak. Namun, tidak ada yang benar-benar menarik perhatiannya. Saat Reto hendak mengakhiri harinya, Rudo melihat seorang pria membuang sampah dan rasa ingin tahunya terbangun. Ia membuka gerbang menuju kota utama dan mengeluarkan topeng dari kantong sampah. Rekto mengikutinya karena khawatir. Namun, kemudian Rudo tiba-tiba menangis karena ia merasa kasihan pada sampah. Rekto bertanya padanya bagaimana perasaannya saat itu. Rudo mengatakan kepadanya bahwa topeng ini hanya sedikit rusak dan tidak boleh dibuang. Ia menangis karena tidak adil membuangnya sementara benda itu masih memiliki banyak manfaat, dan ia ingin memperbaikinya. Reto menyadari bahwa ini lebih dari sekadar proyeksi masalah Rudo, dan ia benar-benar dapat melihat nilai dari barang-barang yang dibuang orang lain. Kembali ke masa sekarang, liontin itu berubah menjadi instrumen penting di tangan Rudo. Ryder terkejut karenanya. Gris, yang entah bagaimana masih hidup, kini menyadari kebenaran tentang kekuatan Rudo. Ia mengatakan bahwa Rudo tidak mengubah benda menjadi instrumen penting, tetapi ia menghidupkan potensi benda yang belum terpakai. Dengan itu, Rudo membangkitkan potensi liontin itu, mengubahnya menjadi senjata sensitif yang menyeramkan. Ryder benar-benar takjub dengan hal itu, dan ia mulai meneteskan air liur saat bertanya pada Rudo, apa fungsi alat vitalnya. Di sisi lain, Volo menempatkan Gris dalam posisi yang lebih nyaman, tetapi ia masih dalam kondisi yang sangat kritis. Rudo berterima kasih kepada Gris karena telah menunjukkan jalan keluar dari depresinya. Ia mengatakan bahwa tanpa bantuannya, ia akan tetap terjebak. Namun, sekarang ia tahu apa yang harus ia lakukan, dan ia akan mulai dengan menendang para perampok serta membuktikan bahwa mereka salah tentang semua yang baru saja dikatakan. Perampok itu menyukai sikapnya dan akhirnya memperkenalkan dirinya sebagai Jabber Wonger, sambil berkata bahwa yang paling ia sukai adalah petarung yang gigih dan pemberi yang kuat. Ia kemudian menyerang Rudo dan keduanya terlibat dalam pertarungan serius. Di sisi lain, Gris masih berdarah dan Volo mengkhawatirkannya. Namun, Gris meyakinkannya bahwa ia akan baik-baik saja. Ia kemudian mulai berpikir tentang Rudo dan mengatakan bahwa Rudo tidak dapat menggunakan kekuatannya dengan benar terakhir kali karena ada banyak emosi yang mengaburkan tujuan aslinya. Namun, kali ini mereka tidak perlu khawatir tentang itu. Sementara itu, Rudo benar-benar dalam posisi bertahan, memaksa Jabber Wonger untuk terus menyerangnya dan mundur ketika ia tidak dapat menemukan celah. Jabber mencoba mengejek Rudo agar menyerangnya, tetapi Rudo hanya memintanya untuk menyerangnya jika ia berani. Jabber menyuruhnya untuk lebih ceria dan menikmati pertarungan saat ia menyerangnya lagi, tetapi Rudo hanya menghindari serangannya. Jabber menyerangnya lagi, dan kali ini Rudo berhasil menghindar dengan mudah. Jabber segera menyadari bahwa serangannya bahkan tidak dapat mengenai Rudo. Rudo menjelaskan bahwa itu karena liontin Gris. Gris berdoa kepada jimat tersebut agar semua orang kembali dengan selamat dari misi mereka, dan itu berarti jimat tersebut merupakan instrumen penting yang berfokus pada pertahanan. Jabber mengerti bahwa hal itu meningkatkan tingkat penghindaran yang dijamin, tetapi ia memberitahu Rudo bahwa ia tidak dapat melawan balik dengan instrumen penting ini. Rudo mengatakan kepadanya bahwa hal itu tidak perlu, sehingga membuat perampok itu bingung. Ia menjelaskan bahwa ia telah menghindari segalanya tanpa perlu bergerak sedikit pun dari tempatnya, sedangkan Jabber lah yang terus bergerak sehingga ia dapat memperkirakan kemana ia akan bergerak selanjutnya. Jabber tidak peduli dengan ocehannya dan ia menerjang Rudo lagi. Namun, kali ini Rudo menggunakan kemampuan lain dari senjatanya yang mengubah lintasan Jabber sedikit, tetapi itu cukup untuk benar-benar membuatnya kehilangan kendali. Rudo mengatakan bahwa ia tidak dapat menggunakan jimat untuk menyerang, tetapi ia dapat menggunakan tinjunya. Ia lalu mengguncang dunia Jabber dengan pukulan kuat ke wajahnya. Jabber ternyata suka menyakiti dan ia senang bahwa Rudo akhirnya menyerangnya. Ia mengeluh bahwa tidak adil jika permainan itu diatur sedemikian rupa sehingga merugikannya, tetapi Rudo tidak merasa bersalah sama sekali saat menggunakan alat vitalnya untuk memukulnya setelah mengganggu keseimbangannya. Jabber memutuskan untuk mengubah strateginya dan menyerang Rudo dari belakang, tetapi jimat itu tetap mematahkan momentumnya dan memberi Rudo kesempatan untuk mendaratkan pukulan yang menghancurkan ke perutnya. Jabber mengubah pola pertarungannya sekali lagi setelah itu, merusak lingkungan sekitar dan menciptakan awan debu yang menghalangi pandangan Rudo. Rudo sedang waspada ketika tiba-tiba sebuah batu bata melayang ke arahnya. Ia menghindarinya berkat kekuatan jimat tersebut, tetapi kemudian Jabber memotong pilar dan mengirimkan lebih banyak batu bata ke arahnya. Rudo menghindari semuanya dan tiba-tiba Jabber menyerangnya dari titik buta. Beruntung, jimat itu siap untuk itu dan mengganggu pergerakannya lagi, membiarkan Rudo membantingnya ke tanah. Jabber kembali dan memutuskan untuk mengeluarkan kecepatan penuhnya, tetapi itu pun tidak cukup untuk mengalahkan Rudo, yang telah membuka Ultra Instinct berkat jimat tersebut. Ia dapat mengalahkan Jabber kapanpun ia berada di dekatnya. Rudo benar-benar memukulinya habis-habisan dan memaksanya menggunakan dinding untuk menopang tubuhnya. Namun, Jabber mulai tertawa karena ia sudah lama tidak menerima pukulan berkualitas tinggi seperti ini. Ia lalu mengatakan kepada Rudo bahwa merupakan hal yang baik ia bisa menikmati menyerangnya karena ia tidak akan bisa melakukannya lagi. Sekarang, Jabber telah mengetahui bahwa jimat itu mendeteksi serangan apapun yang disertai niat bermusuhan dan memindahkannya dari jalan Rudo, sehingga Rudo tetap aman. Namun, saat ia melemparkan puing-puing ke arahnya melalui asap, ia mendapati jimat itu tidak bereaksi sama sekali. Rudo tidak mengerti mengapa ia tiba-tiba mengoceh tentang itu. Jabber lalu mengatakan kepadanya bahwa cakar kanannya memiliki racun saraf yang kuat.
Ia tiba-tiba menusuk dirinya sendiri dengan cakarnya dan Rudo semakin bingung tentang motifnya. Jaber mengatakan kepadanya bahwa ia sekarang akan kehilangan kesadaran dan kemudian mengamuk secara acak. Ia yakin bahwa jimat Rudo tidak akan menghitungnya sebagai niat bermusuhan. Ia memintanya untuk menghindarinya dan kemudian perlahan tertidur. Rudo hanya bisa melihatnya dengan jijik dan terkejut. Namun kemudian, Jaber tiba-tiba terbangun dan sesuai dengan kata-katanya, ia mulai menyerang tanpa pandang bulu. Jaber Wonger menjadi gila saat ia bangun dalam keadaan masih pingsan dan mengeluarkan teriakan yang memekakkan gendang telinga. Rudo hanya dapat melihatnya dengan kaget saat Jaber tiba-tiba menerjang ke arahnya sambil berputar cepat, menghancurkan semua yang ada di jalurnya. Rudo entah bagaimana berhasil menghindari serangan itu. Ia tidak mengerti bagaimana Jaber bisa begitu kuat bahkan dalam kondisi seperti ini. Tiba-tiba, Rudo menyadari bahwa Follow dan Gris tidak terlalu jauh dari lokasi mereka. Jika Jaber berbalik ke arah mereka, keduanya akan mati. Maka, Rudo berlari ke arah berlawanan untuk memancing Jaber, dan pertaruhannya berhasil. Berserk Jaber menyerangnya, dan Rudo mencoba menggunakan kekuatan jimat itu untuk menghentikannya. Akan tetapi, hal itu tidak terjadi sesuai rencananya, sehingga ia harus menangkis serangan itu sendiri sebelum melemparkan sang berserker dengan gerakan judo. Meski kepalanya membentur lantai beton, Jaber masih berdarah seperti sebelumnya. Rudo berpikir bahwa pengalaman dan tekad di medan perang dapat membuat orang melakukan hal yang tidak terpikirkan. Namun, sebuah ide alternatif tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Ia menduga Jaber mungkin seorang masokis. Ia teringat saat dirinya dulu dipukuli oleh para pengganggu di lapangan bola, tetapi ia tidak melawan karena Reto melarangnya. Anak-anak lelaki itu bertanya apakah ia seorang masokis, tetapi ia tidak tahu apa maksudnya saat itu. Jadi ia pulang ke rumah dan bertanya kepada Reto tentang hal itu. Sekarang, setelah ia tahu bahwa kaum masokis adalah psikopat yang senang merasakan sakit, ia berpikir bahwa jika Jaber benar-benar salah satu dari mereka, ia tidak tahu bagaimana menghentikannya. Bagaimanapun, Jaber menyerangnya dengan amarah yang tak ada habisnya, dan Rudo hanya bisa mencoba menghindari serangannya. Ia terus berlari mundur sambil menghalangi dan menghindari serangan, tetapi Jaber terlalu kuat baginya. Jaber berhasil melewati pertahanannya, tetapi tepat saat cakarnya hendak menebasnya, tongkat Zanka melayang ke sana dan menjepitnya ke tanah. Rudo mengenali tongkat itu. Saat itulah Zanka datang sambil berjuang untuk berdiri tegak, tetapi ia bertekad membalas dendam pada bajingan yang meninggalkan pertarungan mereka tanpa mengalahkannya sepenuhnya. Rudo bertanya apakah ia dalam kondisi siap bertarung, tetapi Zanka mengatakan agar tidak meremehkannya. Ia lalu memperhatikan instrumen penting yang digunakan Rudo dan menyatakan bahwa Rudo akhirnya tampaknya sudah menguasainya. Rudo menjawab bahwa itu sama sekali tidak membantu karena tidak dapat memblokir serangan Jaber dalam keadaan tidak sadarnya. Zanka memahami instrumen vital hanya bereaksi terhadap niat bermusuhan, dan Rudo terkejut bahwa ia sudah mengetahuinya. Zanka mengatakan kepadanya bahwa saat ia berjuang untuk datang ke sini, ia melihat Rudo bertarung dari kejauhan dan memutuskan untuk mempelajari gaya bertarungnya karena itu akan membantunya dalam mengajarinya nanti. Ia juga berkata bahwa karena Rudo tidak dapat bertarung dengan alat vitalnya dan ia sendiri tidak dapat bergerak dengan baik karena racun, mereka tidak memiliki cara untuk mengalahkan Jaber. Namun, ia punya ide dan meminta Rudo membiarkannya menyerangnya sekali saja. Rudo terkejut dengan saran itu, tetapi Zanka menjelaskan bahwa karena ia tidak bisa bergerak, instrumen vital Rudo mungkin mendeteksi niat bermusuhannya dan memindahkannya ke tempat yang diinginkannya. Dengan cara itu, ia dapat mencapai Jaber dan mengalahkannya karena Rudo tidak memiliki pilihan untuk menyerangnya. Rudo bertanya apa yang terjadi jika alat vitalnya tidak terpicu, dan Zanka menyuruhnya untuk bersikap jantan dan menerima pukulan dalam kasus itu. Saat itu, Jaber bangun dan keduanya bersiap menghadapinya. Ia menyerang mereka, menebas pilar tempat mereka berdiri, tetapi mereka berdua berhasil keluar dengan selamat. Zanka menyuruh Rudo untuk menjaring cakarnya, bahkan menggoresnya, karena itu akan membuatnya cepat lumpuh. Jaber kesal mendengarnya dan memutuskan menyerang Rudo untuk melampiaskan kekesalannya. Beruntung, jimat itu bekerja sesuai dugaannya dan menggerakkan Rudo langsung ke arah Jaber, sehingga ia bisa memukul bajingan itu menjauh. Zanka terkesan dengan hal ini, tetapi Rudo marah padanya. Karena jimat itu menangkis serangan, itu berarti Zanka menyerangnya dengan niat bermusuhan, tetapi ia mengaku itu hanya ujian kecil. Ia lalu kembali ke Rudo dan mengatakan bahwa mereka bisa bekerja sama dengan taktik ini. Ia memposisikan dirinya untuk menyerangnya lagi. Pada saat yang sama, Jaber bangkit kembali. Ia menerjang ke arah mereka dan kemudian Zanka menyerang Rudo yang kemampuannya malah melemparkannya ke depan. Ia sekali lagi mendekati Jaber dan mendaratkan pukulan yang menghancurkan. Zanka terkejut bahwa jimat itu dapat dikendalikan dengan sangat baik oleh Rudo sehingga ia dapat mengirimnya cukup jauh. Ia kemudian menyerangnya lagi dan Rudo mengirimnya ke arah Jaber sekali lagi. Berkat kendali Rudo, Zanka menyerangnya dengan serangan combo mematikan yang membuatnya tersadar kembali. Saat Jaber melihat Zanka di depannya, ia menjadi sedikit bersemangat, tetapi hal berikutnya yang ia rasakan adalah tongkat Zanka mendarat di kepalanya, membuatnya pingsan untuk selamanya. Ketika Zanka mendarat dengan kedua kakinya setelah itu, ia tersandung ke tanah. Ia mengira mereka telah memenangkan pertarungan, dan Rudo pun sedikit rileks, menyebabkan jimatnya nonaktif. Tiba-tiba, benda itu berubah menjadi debu dan hancur seolah-olah Tano baru saja menghancurkannya.
Rudo pun panik. Ia mencoba menyelamatkan jimat itu karena itu milik Gris, tetapi ia tidak bisa berbuat apa-apa selain melihatnya terbang menjauh. Ia mulai mengalami serangan panik, dan Zanka bertanya-tanya apakah jimat itu hancur karena kemampuan Rudo atau ada hal lain yang terjadi di sini. Namun, Rudo menyalahkan dirinya sendiri dan tiba-tiba ia mengalami gangguan mental yang berubah menjadi fisik saat ia jatuh ke tanah, menggeliat seperti ikan yang dikeluarkan dari air. Zanka melihat bekas cakaran di punggungnya dan menyadari bahwa Rudo dipukul oleh Jaber tanpa sepengetahuan mereka berdua. Tepat pada saat itu, ia melihat Jaber menusuk dirinya sendiri dengan cakar kirinya. Jaber tiba-tiba berdiri tegak dengan segar. Ia melihat sekeliling dan berkata bahwa ia pasti telah melakukan pekerjaan dengan baik saat ia pingsan, lalu menuju ke arah Rudo. Zanka memintanya untuk berhenti, bertanya bagaimana ia bisa bergerak meskipun menerima begitu banyak kerusakan. Jaber berhenti untuk bermonolog tentang kemampuannya. Ia mengatakan bahwa cakar kirinya memiliki obat penghilang rasa sakit yang kuat yang menghilangkan rasa sakitnya, sehingga ia dapat berfungsi secara normal lagi. Dia lalu mengatakan bahwa racun cakar kanannya mungkin akan bekerja pada Zanka selama 30 menit. Jadi, dia memutuskan untuk memberinya dosis lain untuk memastikan Zanka tidak menghalanginya. Zanka tidak berdaya saat Jaber Wonger menusuknya, meninggalkannya tergeletak di tanah. Dia lalu menuju ke Rudo, yang masih kejang-kejang, dan mengangkatnya untuk dibawa ke markas mereka. Ryo bahkan tidak bisa berteriak padanya untuk berhenti kali ini. Dia hanya bisa menyaksikan Rudo dibawa pergi dalam diam. Sementara itu, Jaber Wonger senang karena ia telah menyelesaikan misinya dan ia bahkan tidak peduli dengan dua rekan setimnya yang tergeletak pingsan di dalam gedung. Rudo masih sadar meski ia tidak bisa bergerak dan ia menyalahkan dirinya sendiri karena telah membahayakan nyawa semua orang. Tepat pada saat itu, Jaber Wonger melompat keluar dari lubang di lantai yang dibuat oleh rekan setimnya. Namun, alih-alih berada di dalam gedung, ia mendapati dirinya berada di luar. Dia pikir itu tidak mungkin karena ia ingat dengan jelas peta itu. Tetapi saat itu, ia melihat Ryo sudah menunggunya di sana. Enjin juga bersamanya dan Jaber Wonger mengetahuinya saat dia terkena payungnya di perut hingga menghantam dinding dengan kekuatan yang luar biasa. Entah bagaimana, dia tetap terjaga meskipun begitu dan menyadari bahwa Enjin membawa serta petugas kebersihan lain yang tampak menakutkan. Ternyata para pendukung yang melarikan diri sebelumnya meminta bantuan, dan Enjin serta yang lainnya cukup dekat untuk merespons tepat waktu. Seorang pendukung khawatir Gris dan yang lainnya mungkin tewas. Namun, Enjin meyakinkannya bahwa mereka kuat dan tidak akan mati begitu saja. Dia memintanya untuk membawa tim dan menyelamatkan mereka. Sementara itu, Jaber Wonger mulai berteriak bahwa mereka terlihat sangat kuat dan ia tidak dalam kondisi untuk melawan mereka. Hanya memikirkan betapa tidak berdayanya dia saja sudah membuatnya bergairah. Tumu terkejut saat mengetahui bahwa Rudo telah bertarung dengan si tukang masa aneh ini selama ini. Ryo berkomentar bahwa dia terlihat lebih baik dari yang ia harapkan, dan petugas kebersihan lainnya merasa kasihan padanya, mengatakan bahwa dia terlihat jauh lebih buruk dari yang mereka kira. Si pria besar marah dan berkata bahwa tidak dapat dimaafkan jika seseorang mencoba menyakiti salah satu rekan satu timnya, tetapi pria yang lain menyuruhnya diam karena ia menyebalkan. Setelah itu, Enjin memberitahu Jaber Wonger bahwa mereka akan menahannya dan menginterogasinya. Dia bertanya apakah Jaber benar-benar berpikir bahwa dia bisa main-main dengan petugas kebersihan lalu merangkak kembali ke lubang tempat dia berasal. Jaber Wonger semakin bersemangat mendengar hal ini dan bertanya apakah mereka akan mengurungnya di penjara seumur hidup di mana dia harus memikirkan rencana untuk membebaskan diri sendiri. Dia bangkit sambil berkata bahwa dia tahu dia akan kalah, tetapi dia mendapat perintah untuk membawa kembali Rudo dan dia tidak akan kembali ke wajahnya sebagai seorang pecundang bahkan jika dia mati dalam prosesnya. Dia membangkitkan senjatanya lagi saat ia hendak menyerang ke depan. Seseorang memeluknya dari belakang dan menyuruhnya berhenti. Jaber Wonger mengenali orang rendahan itu sebagai salah satu rekan setimnya dan menyuruhnya meninggalkannya sendiri karena dia masih mempunyai misi yang harus diselesaikan. Gadis itu mengatakan kepadanya bahwa waktunya telah habis dan mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena petugas kebersihan sudah ada di sini. Jaber Wonger masih bersikeras menyelesaikan misinya. Jadi, gadis itu mengatakan kepadanya bahwa bosnya memiliki senyum yang sangat lebar di wajahnya. Jaber Wonger tiba-tiba berhenti dan gadis itu mempererat cengkeramannya di sekelilingnya untuk mengendalikannya. Akhirnya, dia memutuskan untuk mendengarkannya dan pulang. Saat ia minggir, portal lubang gat mistis di dinding di belakangnya menjadi terlihat. Jaber Wonger memberitahu semua orang bahwa dia harus pergi sekarang dan meminta mereka menyampaikan salam kepada Rudo karena dia pasti pingsan akibat racunnya saat ini. Namun, Rudo masih sadar dan mengerahkan segenap tenaganya untuk bangkit dan memberitahu Jaber Wonger agar berhenti karena pertarungan mereka belum berakhir. Jaber terkesan dengan kegigihannya dan Rudo mengatakan kepadanya bahwa dia akan membalas apa yang dia lakukan kepada Gris dan yang lainnya. Jaber Wonger senang mendengarnya dan berkata bahwa mereka akan bertarung lain kali, tetapi kemudian dia memperhatikan sarung tangannya dan desain unik pada sarung tangannya. Dia dengan bersemangat mengatakan bahwa bos mereka akan senang mengetahui bahwa Rudo mendapatkan sesuatu dari seri khusus 2 dan kemudian memasuki portal setelah orang rendahan itu. Begitu dia memasang penutup lubang gat, portal itu menghilang dan semua orang terkejut. Kemudian, Zanka dan yang lainnya diselamatkan dari gedung itu dan racun di tubuh Rudo pun hilang. Dia segera bergegas ke Gris dan mendapati dia masih hidup meskipun kehilangan banyak darah.
Rudo meminta maaf kepadanya karena telah merusak jimatnya, dan Gris berkata bahwa dia benar-benar peduli tentang hal itu. Rudo hampir tenggelam dalam rasa bersalah, tetapi kemudian Gris mengatakan bahwa jika jimatnya membantunya, itu memang yang terbaik. Dengan itu, bagian terakhir jimat itu pun terbang dan Rudo tidak yakin bagaimana perasaannya saat ini. Tak lama kemudian, semua orang kembali ke kantor petugas kebersihan dan Rudo duduk diam sendirian. Enjin datang ke sana dan bertanya kepadanya mengapa dia bertingkah seperti bocah emo yang depresi, padahal seharusnya dia bahagia karena akhirnya dia belajar cara menggunakan alat vitalnya. Rudo tiba-tiba membentaknya dan berkata bahwa dia tidak bisa menyelamatkan Gris sebelumnya dan dia tidak bisa senang akan hal itu. Dia mengatakan bahwa dia gagal melindungi Erto di dalam bola dan di permukaan dia gagal melindungi orang yang menyelamatkan hidupnya. Dia merasa seperti pecundang, tidak peduli apa yang dia lakukan. Chitoni mengatakan kepadanya bahwa Gris tahu apa yang dia lakukan dan dia selalu siap menghadapi risiko. Ia lalu meminta Rudo untuk ikut dengannya sehingga mereka bisa memberikan penghormatan terakhir kepada Gris, yang ternyata masih hidup. Rudo tidak mempercayai matanya saat melihat Gris duduk tegak dan berterima kasih padanya sebelumnya. Dan Chitoni akhirnya menyadari bahwa Rudo depresi karena mengira Gris telah meninggal. Dia mulai mengacak-acak rambut Rudo dan seorang perawat juga memutuskan untuk bergabung dengannya hanya untuk bersenang-senang. Rudo merasa malu, tetapi dia bertanya kepada Gris bagaimana dia bisa hidup meskipun terkena cakar beracun yang langsung mengenai jantungnya. Gris mengatakan kepadanya bahwa itu semua berkat tim medis pembersih dan terutama dokter muda bernama Asia Stilsa, yang merupakan satu-satunya pemberi dengan kekuatan penyembuhan. Namun, Asia cukup pemalu dan memiliki masalah harga diri, sehingga dia butuh penegasan rutin dari Gris agar mempercayainya. Setelah itu, Gris berbalik ke Volo, yang menyelamatkannya saat dia kehabisan darah, dan berlutut di hadapannya. Akhirnya, dia menoleh ke Rudo dan berterima kasih padanya karena telah menghentikan Jabber bersama Rio. Dia juga mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir mengenai jimat itu karena jika jimat itu membantu menyelamatkan beberapa nyawa, jimat itu telah menjalankan tugasnya dengan baik. Kali ini Rudo mempercayainya dan dia mengatakan pada Gris bahwa dia sangat senang melihatnya selamat. Dengan demikian, Enjin mengatakan bahwa kini mereka harus khawatir para perampok akan berkelahi dengan mereka di atas binatang sampah itu. Namun, untungnya mereka mendapat beberapa informasi dari mereka. Tepat pada saat itu, seorang petugas kebersihan yang tinggi dan berkulit gelap datang berbicara tentang perbatasan yang disebutkan Jabber, dan Rudo bertanya kepada Enjin siapa orang baru ini. Enjin menjawab bahwa dialah bosnya dan Rudo panik karena dia belum siap secara mental untuk bertemu dengannya. Bos menyapa Rudo dan memperkenalkan dirinya sebagai Arha Corvus. Dia mengatakan bahwa awalnya dia akan menolak Rudo ketika dia mendengar bahwa dia ingin bergabung dengan mereka hanya untuk mendapatkan informasi tentang cara mencapai bola itu. Namun, karena ia telah mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi para petugas kebersihan, ia kini menjadi salah satu dari mereka dan Arha Corvus tidak berkeberatan menerimanya sebagai petugas kebersihan secara resmi. Arha Corvus kemudian memanggil Rudo ke kantornya untuk mengambil seragamnya sekaligus mempelajari lebih lanjut tentang perbatasan. Dia menjelaskan bahwa batas tersebut memisahkan permukaan dari bola dan siapapun yang mencoba melewatinya akan mati. Namun, ada pengecualian terhadap aturan tersebut. Arha Corvus mulai membacakan cerita tentang seorang wanita yang tinggal di tanah tak bertuan yang paling dekat dengan perbatasan. Suatu hari, ada seorang pria tersesat di sana dan bertemu dengan wanita tersebut. Dia bertanya mengapa dia tinggal di tempat terpencil seperti itu dan dia menjawab bahwa dia sedang melihat orang-orang jatuh dari atas. Wanita itu mengatakan kepadanya bahwa ada beberapa orang yang datang dan pergi melewati perbatasan tanpa meninggal dan itulah satu-satunya petunjuk mereka saat ini. Rudo menyadari bahwa jika dia menemukan salah satu orang yang dilihat wanita itu melintasi perbatasan, dia mungkin akan pulang saja. Arha Corvus mengatakan kepadanya bahwa itu akan menjadi perjalanan yang sangat berbahaya, tetapi Rudo tidak peduli tentang itu karena dia harus pulang bagaimanapun caranya. Akan tetapi, dia terlalu bersemangat dan langsung bergegas menuju ke daerah tak bertuan itu. Volo mencoba menghentikannya, tetapi dia tidak punya cukup kekuatan untuk menghentikan Rudo. Beruntung, Enjin tiba di sana dan menghentikan Rudo, dengan mengatakan kepadanya bahwa dia tidak bisa pergi ke tanah tak bertuan dengan persiapan setengah-setengah seperti itu. Enjin mengatakan bahwa merupakan hal yang baik bahwa Rudo sekarang dapat menggunakan kemampuannya sesuai perintah, tetapi mereka masih belum mengetahui batasan dan kelemahannya. Rudo memintanya untuk ikut dengannya dalam kasus itu, tetapi Enjin menolak karena dia tidak cukup gila untuk pergi sendirian ke tanah tak bertuan lagi. Rudo tahu itu rahasianya karena Enjin sebenarnya sedang pergi sendiri ketika dia menemukannya. Bagaimanapun, Enjin mengatakan kepadanya bahwa akan tiba saatnya mereka akan pergi ke wilayah berbahaya itu, tetapi saat ini mereka harus fokus pada pelatihan Rudo, meneliti tentang binatang sampah, dan juga mencari informasi lebih lanjut tentang para perampok. Berbicara tentang perampok, Rudo bertanya kepada Enjin bagaimana pencuri seperti mereka bisa memberi. Enjin menjawab bahwa menjadi orang baik dan memperlakukan benda dengan hati-hati bukanlah hal yang sama. Orang-orang yang dapat menjaga barang-barang milik mereka dengan baik dan membangkitkan kekuatan mereka menjadi orang yang memberi, meskipun mereka adalah sampah manusia. Ia menambahkan bahwa ada orang yang membenci orang yang memberi dalam bentuk apapun karena dari sudut pandang orang normal, siapapun yang terlalu terikat pada satu objek saja akan terlihat aneh. Setelah itu, Enjin menyuruh Rudo untuk beristirahat hari ini karena dia telah melakukan banyak aksi tanpa henti akhir-akhir ini.
Rudo mematuhi perintahnya dan mencoba beristirahat di kamarnya. Namun, karena ADHD memenuhi 90% otaknya yang seukuran kacang, dia bahkan tidak bisa bersantai. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia harus menyelinap keluar dan mencari sesuatu yang berharga di tempat sampah. Tiba-tiba, Rio membanting pintu karena dia tidak berencana membiarkan Rudo beristirahat. Dia memutuskan untuk mengajak Rudo berkeliling kantor pusat mereka, dan Rudo berkata bahwa tempat ini mempunyai lebih banyak benda daripada bola itu. Rio penasaran dengan bola itu dan bertanya kepadanya apa yang dilakukannya di sana. Rudo menceritakan jadwal biasanya, yaitu memungut sampah dan dimarahi. Kemudian, Rio bertanya tentang makanan di dalam bola itu. Rudo menjawab bahwa ada makanan seperti roti dan sup, tetapi saat dia bertanya tentang permen, dia menjadi merajuk karena hanya orang kaya yang mampu membeli permen. Rio mengatakan kepadanya bahwa mereka punya permen di sini, dan Rudo tidak mempercayainya sampai dia melihatnya. Dia merasa telah menemukan bagian yang paling tepat saat melihat sepiring penuh permen. Kemudian Enjin memperingatkannya bahwa permen lebih membuat ketagihan daripada narkoba, jadi dia harus berhati-hati saat memakannya. Ia kemudian menjelaskan bahwa karena polusi di permukaan, mereka tidak dapat menanam banyak tanaman. Namun, ada kelompok yang disebut binder yang mengumpulkan para pemberi yang ahli dalam memasak. Mereka adalah orang-orang yang membuat dan menjual permen ini, dan permen tidak terlalu langka di pasaran karena hal tersebut. Rudo menggigitnya dengan tangan gemetar. Saat ia mencicipi manisan untuk pertama kalinya, ia merasa seperti telah menerima pencerahan. Dia mulai melahap permen itu seperti orang gila, dan Enjin berpikir bahwa ada seorang pecandu gula pemula di antara mereka. Tepat pada saat itu, seorang pria menyeramkan dengan dot di mulutnya datang ke sana dan mulai menatapnya. Rudo bertanya-tanya apakah dia juga mengincar permen. Dia tidak mau berbagi apapun, tetapi dia tetap memaksakan diri untuk memberikan permen kepada orang aneh itu, yang langsung merebutnya dari tangannya dan bersikap kasar padanya. Rudo tidak terlalu memedulikannya dan terus memakan permen hingga dia bereaksi aneh dan berubah menjadi balon yang membuat Zanka ketakutan. Setelah Rudo mencerna manisan itu dan kembali normal, sudah waktunya baginya untuk mulai berlatih. Namun, dia tidak dapat mengeluarkan kekuatan pisau yang dipegangnya. Rio dan Enjin menertawakannya, bertanya apakah dia lupa cara mengakses kekuatannya setelah mabuk permen. Namun, Zanka malah berpikir rasional. Dia merasa karena Rudo suka memperbaiki barang rusak, dia membutuhkan semacam benda rusak untuk memicu kekuatannya. Zanka segera mengumpulkan beberapa barang dari tempat sampah setempat dan bertanya kepada Rudo apakah ada sesuatu yang terasa benar baginya. Rudo segera mengambil benda segitiga yang rusak dan menggunakan kekuatannya untuk mengubahnya menjadi semacam senjata. Semua orang terkesan dengan kesimpulan Zanka, dan dia tersanjung ketika Enjin memujinya. Dia kemudian meminta Rudo untuk mencoba membangkitkan objek lain pada saat yang sama, dan dia berhasil mengubah dua objek lagi menjadi senjata. Namun, tiba-tiba ia mimisan hebat dan pingsan, dan Enjin menyatakan bahwa ia melihatnya pada hari pertama mereka bertemu. Ia mengatakan mungkin kualitas sarung tangannya terlalu tinggi sehingga tubuhnya tidak sanggup mengimbanginya. Rudo bertanya kepadanya apa itu kualitas, dan Enjin menjelaskan bahwa semakin lama suatu benda dirawat, semakin kuat benda itu dan semakin tinggi kualitasnya. Objek berkualitas tinggi lebih bertenaga, tetapi juga lebih menguras tenaga. Zanka setuju, dan ia berpikir jika Rudo merawat sarung tangannya sejak ia masih kecil, sarung tangannya pasti berkualitas tinggi. Namun, ia juga bertanya-tanya apakah ini ada hubungannya dengan seri yang disebutkan Jabber. Sementara itu, Rudo bertanya-tanya mengapa senjata yang diaktifkannya berubah menjadi debu pada akhirnya. Dia mengatakan bahwa objek-objek saat ini baik-baik saja dan bertanya-tanya apakah ada batas waktu. Namun, Rio punya teori lain. Ia berpendapat bahwa benda-benda itu mungkin lenyap karena telah memenuhi tujuannya. Dia mengatakan bahwa kekuatan Rudo adalah memperbaiki dan mengeluarkan potensi penuh dari hal-hal yang telah dibuang orang lain. Dengan melakukan hal itu, ia memberi kesempatan pada objek tersebut untuk memenuhi tujuannya, dan setelah selesai, objek tersebut lenyap. Zanka juga setuju dengan gagasan itu, mengatakan bahwa jimat Gris menghilang hanya setelah pertempuran berakhir, dan Rudo merasa aman. Enjin juga menyukai teori ini dan dia memberitahu Rudo bahwa dia tidak menghancurkan jimat atau barang lain yang dia gunakan. Sebaliknya, ia ingin Rudo menganggapnya sebagai pemberian kesempatan terakhir kepada benda-benda yang terbuang dan rusak agar padam dalam kobaran kemuliaan. Rudo akhirnya menyadari bahwa kekuatannya bukanlah untuk menghancurkan sesuatu, tetapi untuk memberi sesuatu kesempatan untuk bersinar. Saat itu, Rio bertanya kepadanya tentang barang-barang seri yang disebutkan Jabber, dan Rudo mulai bertanya-tanya apakah ada barang lain yang seperti sarung tangannya. Rio lalu bertanya apakah sarung tangannya punya nama, dan dia pun bingung mendengar pertanyaan itu. Rio mengatakan kepadanya bahwa ketika kamu mencintai sesuatu, kamu memberinya nama. Guntingnya disebut Reaper, payung Enjin disebut Umbreaker, dan Zanka menyebut tongkatnya sebagai asisten yang cantik. Rudo terkejut mendengar semua ini. Kemudian Enjin menyuruhnya untuk segera memikirkan nama yang bagus untuk sarung tangannya. Malam harinya, Rudo sedang mencuci sarung tangannya. Ketika keluar dari kamar mandi, dia terkejut melihat Rio terbaring di tempat tidurnya. Rudo yang tercengang mendengar ini merasa ngeri dan bertanya apa yang dia lakukan di sini. Rio menjawab bahwa kamarnya ada di lantai atas, jadi dia bisa mendengar erangan dan desahannya. Dia mengkhawatirkannya dan menggunakan jendela untuk memasuki kamarnya.
Rudo kini mengerti situasinya, dan Rio bertanya apakah dia kesakitan karena luka di tangannya yang terlihat sangat parah. Dia segera menyembunyikan tangannya darinya dan mengatakan bahwa tangannya tidak terlalu sakit saat dia mengenakan sarung tangan, tetapi dia harus mencucinya sesekali. Rio bertanya kepadanya luka apa itu karena kelihatannya lebih parah daripada luka bakar. Rudo mengatakan bahwa dia perlu bertanya kepada orang tua tunggalnya tentang hal itu, dan Rio mengerti apa maksudnya. Dia mengatakan bahwa orang tua memberi mereka banyak hal, dan trauma menjadi hal teratas dalam daftar. Keesokan harinya, Enjin membawa Rudo menemui bosnya yang berkata bahwa karena masih ada waktu untuk mempersiapkan wajahnya secara penuh, Enjin harus menyelesaikan sisa persiapannya. Rudo bingung dengan hal ini, dan Enjin mengatakan kepadanya bahwa wajah penuh mengacu pada topeng yang harus dikenakan oleh semua petugas kebersihan saat mereka memasuki wilayah tak bertuan. Dia mengeluarkan topengnya untuk diperlihatkan kepada Rudo, lalu mengatakan bahwa di antara mereka ada seorang seniman yang membuat topeng-topeng ini. Tapi dia orang aneh dengan ADHD ekstrem, jadi dia tidak bisa bekerja jika ada orang yang menyebutkan batas waktu di hadapannya. Saat ini dia sedang mengerjakan topeng Rudo dan tampaknya butuh waktu. Arha Corvus mengatakan bahwa sementara itu, mereka akan menyelesaikan persiapan dengan merapal mantra pada Rudo. Hal ini membuatnya semakin bingung. Jadi, ibu resepsionis menjelaskan bahwa ada banyak ketidakpastian di zona sampah. Untuk memastikan petugas kebersihan cukup beruntung untuk menghindarinya, mereka meminta seniman lain untuk menuliskan mantra perlindungan pada mereka. Atasannya mengizinkannya melukis apa saja yang diinginkannya, jadi kadang-kadang dia melukis di sekitar kantor pusat, tetapi akhir-akhir ini dia nampaknya sibuk di kota lain. Enjin mengatakan bahwa dia akan pergi ke kota kanvas untuk mencari pelukis, dan dia membawa seluruh tim bersamanya. Tim tersebut terdiri dari Zanka dan Rio, serta Gris dan Volo, beserta beberapa orang dari kru Enjin. Dia memperkenalkan mereka satu persatu kepada Rudo dengan mengatakan bahwa biasanya mereka membawa 5 pendukung. Namun, karena wilayah tak bertuan lebih berbahaya, mereka akan mengambil hanya 3 pendukung elit dan meningkatkan jumlah pemberi sebagai gantinya. Saat itu pria besar bernama Delmon datang, dan Rudo terintimidasi oleh ukuran tubuhnya. Delmon tiba-tiba mulai berteriak di wajah Rudo, mengatakan bahwa dia telah mendengar kisah hidup Rudo dan dia merasa kesal karena orang-orang di dalam bola itu mendiskriminasi manusia. Dia mengaku menyukai orang-orang yang bersemangat seperti dirinya dan mencoba merekrutnya ke dalam kelompoknya. Namun, saat itu rekannya Tamsi datang dan menghentikannya. Dia mengatakan bahwa karena Enjin telah merekrut Rudo ke dalam faksinya, mereka seharusnya tidak mencoba mencurinya. Tepat pada saat itu, Enjin bergabung dengan rombongan dan meminta Delmon untuk menyampaikan salah satu pidato penuh semangat yang menjadi ciri khasnya. Saat Delmon menggertakkan giginya, Zanka menutup telinganya tepat pada saat raksasa itu memulai pidatonya tentang bagaimana mereka tidak akan pernah menyerah meskipun menghadapi tantangan apapun. Semangatnya menular, dan setelah kebingungan sesaat, bahkan Rudo ikut berteriak bersama orang-orang lainnya. Namun, begitu mereka masuk ke mobil untuk mencapai Canvas Town, semua orang terdiam. Tak lama kemudian tujuan mereka pun terlihat, dan Rudo terpesona melihatnya karena tampak seperti proyek seni meski dari kejauhan. Begitu mereka sampai di gerbang kota, Rudo menyadari semua tembok dipenuhi grafiti. Namun, dia lebih penasaran dengan struktur yang seperti kubah. Tamsi mengatakan kepadanya bahwa sebagian besar kota memiliki semacam kubah untuk melindungi mereka dari sampah yang jatuh dari luar angkasa karena itu cukup untuk membunuh orang. Rudo merasa bersalah akan hal itu, tetapi Tamsi mengatakan kepadanya untuk tidak merasa bersalah karena itu adalah kesalahan orang-orang yang membuang sampah. Pada saat yang sama, 2 orang pria di gerbang mencoba memasuki kota, tetapi mereka tidak dapat memasuki gerbang meskipun gerbang terbuka lebar. Mereka terus menabrak dinding tak kasat mata, tetapi kemudian Enjin dan kelompoknya melewati gerbang dengan normal. Kedua lelaki itu terkejut dengan kejadian ini, begitu pula Rudo, tetapi Enjin menyuruhnya untuk tetap melewati gerbang saja karena jika dia tidak mempunyai niat jahat apapun, gerbang itu tidak akan dapat menghentikannya. Rudo segera memasuki gerbang, menyadari bahwa 2 orang yang terjebak itu adalah sejenis preman. Namun, begitu mereka memasuki kota, Rudo menemukan lebih banyak lagi grafiti dan kaleng cat kosong berserakan di mana-mana. Enjin mengatakan kepadanya bahwa banyak orang di lapangan suka melukis, tetapi kebanyakan orang tidak menghargai seninya. Ada rumor bahwa kota kanvas diciptakan agar para seniman bisa melukis di mana saja yang mereka inginkan. Rudo bertanya apakah mereka di sini untuk melihat lukisan-lukisan ini, dan Enjin memberitahunya bahwa mereka di sini untuk menemukan pemberi yang dapat memberikan mantra perlindungan pada apapun menggunakan seninya. Rudo bingung dengan itu, jadi Enjin memberinya sebuah contoh. Dia mengatakan bahwa jika si pemberi ingin melindungi dinding dari satu serangan, dia dapat menyalurkan emosinya ke instrumen vitalnya dan kemudian mengubahnya menjadi sihir dengan menggambar di dinding. Ia lalu mengatakan bahwa 2 orang di luar tidak dapat memasuki kota tersebut karena si pemberi mantra melukiskan mantra yang melarang orang yang merencanakan hal jahat memasuki kota tersebut. Rudo mengatakan bahwa kekuatannya tampak sangat gila, dan Enjin mengatakan bahwa instrumen vitalnya cukup langka. Dia mencoba menjelaskan bahwa si pemberi sebenarnya mewarisi instrumen penting itu dari seseorang, ketika seorang anak yang sedang berlari menabraknya dan jatuh ke tanah. Dia mencoba membantu anak itu berdiri, tetapi anak itu mulai menangis dan kemudian melarikan diri. Enjin tercengang oleh hal ini dan Rio mulai menggodanya karena membuat anak itu menangis. Saat itu, wali kota tiba dan Enjin senang melihatnya.
Ia mengatakan bahwa mereka ada di sini untuk menemui teman mereka, Gob, karena mereka punya pekerjaan untuknya. Ia bertanya di mana Gob bekerja sekarang, tetapi wali kota memberitahunya dengan berat hati bahwa Gob meninggal pagi ini. Wali kota kemudian membawa semua orang ke rumah Gob dan mengatakan bahwa ia meninggal karena polusi tubuh. Ia tidak puas hanya melukis di kota, sehingga ia pergi ke daerah-daerah yang tercemar untuk melukis juga. Wali kota yakin Gob sering lupa memakai topengnya saat melukis dan akibatnya udara mematikan itu menghancurkan tubuhnya dari dalam. Enjin sangat terpukul mendengar berita ini. Saat ia memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang temannya, Rudo teringat bahwa ia pernah melihat Gob mengecat dinding di markas. Enjin berbicara sangat tinggi tentangnya saat itu, mengatakan bahwa Gob adalah seorang pria yang tidak pernah terganggu dari apa yang ingin ia lakukan. Rudo terguncang saat mencoba mencerna kematian Gob, tetapi Tamsi memintanya untuk tidak terlalu terguncang karena banyak orang di permukaan meninggal karena polusi tubuh. Wali kota mengatakan bahwa Gob telah memutuskan penggantinya sebelum meninggal dan anak itu bernama Remlin Taisark, anak yang Enjin tabrak sebelumnya. Ia bercerita tentang bagaimana para perapal mantra dipilih oleh mantan pemegang kuas dan mereka segera berubah menjadi pemberi setelah menerima kuas. Namun ia merasa tanggung jawab itu terlalu berat bagi Remlin muda, karena perapal mantra itu seperti wakil kota mereka. Rudo terkejut saat mengetahui hal ini. Namun Volo dan Tamsi mengatakan kepadanya bahwa mewariskan instrumen vital sangatlah langka, tetapi masuk akal karena kekuatan instrumen vital tersebut telah terbangun dan orang yang menerimanya hanya perlu memiliki potensi untuk menjadi seorang pemberi. Wali kota kemudian mengatakan bahwa Remlin dan Gob seperti saudara kandung, jadi mereka perlu memberi anak itu waktu untuk pulih dari kehilangan tersebut. Ia memberitahu Enjin bahwa dia dan teman-teman pembersihnya akan tertunda karena itu. Namun Enjin mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak perlu terburu-buru dalam situasi yang sesulit ini. Wali kota tiba-tiba mulai menangis, mengatakan bahwa Gob melukis dengan terlalu banyak kegembiraan di hatinya dan ia tidak percaya Gob sudah mati. Enjin sangat memahami perasaan Gob karena ia selalu terkagum-kagum setiap kali melihat Gob melukis dengan senyum lebar di wajahnya. Ia memutuskan bahwa mereka akan kembali lagi nanti ketika keadaan sudah lebih tenang di sini. Namun sebelum pergi, ia meminta Remlin untuk menjaga dirinya sendiri. Namun Remlin tiba-tiba bangkit dan menyatakan bahwa waktunya untuk bersikap murung sudah berakhir. Hal itu mengejutkan semua orang dan Remlin segera mengambil kuas dari tangan wali kota, lalu berlari keluar. Semua orang mengikutinya dan mereka menemukannya di atap dengan kaleng-kaleng cat. Ia mengatakan, meskipun ia sedih karena Gob meninggal, ia tahu bahwa Gob tidak dapat menikmati kehidupan setelahnya jika ia melihat semua orang menangis mengejarnya. Itulah sebabnya ia ingin mengantarnya dengan cara yang paling disukainya, yaitu merayakan kehidupan dan seni. Ia segera mengaktifkan kuas, memperbesar ukurannya, dan menggambar lingkaran sihir di tanah yang mengubah kaleng cat menjadi peluncur kembang api. Saat kaleng cat menembakkan kembang api warna-warni ke langit, semua orang di kota itu terinspirasi dan bergegas membuat karya seni. Remlin gembira melihatnya, karena memang itulah yang diinginkan Gob. Rudo mengamatinya dengan penuh kekaguman. Sukai dan komentar jika kamu menikmati rekap ini. Jangan lupa subscribe untuk cerita menarik lainnya, dan beritahu di kolom komentar anime atau cerita apa yang ingin kamu lihat selanjutnya.